Di siang hari ini mudah-mudahan tetap semangat ya. Buka buka puasanya bentar lagi kok, masih ya 5 jam lagi, bentar lagi. Ya, untuk pembukaan, kenalkan nama saya Adha Nur Khalif, bisa dipanggil Adha atau Khalif. Saya merupakan staf persampahan dari divisi dari Badan Pengelola Cekungan Bandung. Nah, kebetulan Pak Chandra masih di jalan tadi, masih dari Layat. Nah, mungkin sebelum kita mau mulai, ada baiknya mari menginginkan cipta terlebih dahulu atas berpulangnya Profesor Henry. Beliau merupakan guru kita semua, salah satu pioner dan memberikan sumbangsi yang besar di bidang persampahan. Beliau luar biasa, meninggal di eh, saat Ramadan juga, dan eh, hari ini juga bertepatan dengan Hari Zero Waste Internasional. Eh, untuk itu, eh, sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dipersilahkan selesai. Eh, untuk sesi ketiga pada siang hari ini, mungkin saya juga infokan, tadi pagi sudah ada dua sesi yang berjalan. Sesi yang pertama itu membahas tentang seputar bank sampah, kemudian eh, ada bank sampah Induk Kota Bandung, kemudian bank sampah Samici Cimahi, dan bank sampah Bersinar. Kemudian sesi selanjutnya yaitu sesi kedua itu tentang Green Campus. Ada sharing juga dari Unisba, ITB, UPI, dan Unpad. Nah, untuk sesi ketiga siang hari ini, kita punya waktu hingga 14.30. Eh, ada 5 undangan yang kami eh, turkan, yaitu dari eh, Forum Bank Sampah. Alhamdulillah Pak Satori dan tim sudah hadir. Terima kasih. Kemudian ada YPPB. Saya lihat di sini tadi juga sudah hadir Bu Meli dan tim. Terima kasih. Kemudian ada juga dari River Clean Up, Kang Edgar. Terima kasih juga sudah hadir dan tim. Kemudian eh, untuk West Fortunes, apakah sudah hadir? Belum ya? Udah, Mas. Oh, sudah. Mbak Nakia, terima kasih sudah hadir. Kebetulan apa namanya, katanya juga sedang ada beberapa acara ya. Kasih sudah hadir. Kemudian dari Plastafal, apakah sudah hadir? Oke, nanti kami kontak lagi untuk Plastafal. Eh, kemudian acara ini begitu ya, merupakan sebenarnya tindak lanjut dari gelar karya ilmiah yang diadakan tahun lalu begitu ya. Nah, kami berusaha untuk menggandeng eh, pihak-pihak yang sebenarnya eh, sangat berjasa begitu ya di bidang persampahan gitu. Meskipun apa namanya, tidak tidak dari pemerintahan, dan bahkan yang dari non pemerintahan ini yang sangat juga berkontribusi dalam mengolah sampah di khususnya di kawasan Cekungan Bandung begitu. Mungkin saya izin untuk share screen dulu pengantar sebentar sebelum ke sharing session. Nah, ini mungkin eh, secara struktural begitu, kami masih di bawah Bapeda Jawa Barat. Eh, Kemudian terima kasih juga di sini juga sudah hadir dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pemukiman Provinsi Jawa Barat sebagai rekan kami yang selalu mendukung
pengelolaan persampahan di kawasan Cekungan Bandung. Nah, eh, di pasal 11 ini terutama dicantumkan di Perpres Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2018 eh, perlunya kemitraan antar pemerintah dan masyarakat. Nah, maka acara siang hari ini sangatlah tepat begitu untuk saling merekatkan silaturahmi. Ini mungkin eh, arah dari Bappenas begitu ya bahwa pengolahan sampah di hulu sekarang eh, menjadi concern bersama begitu ya. Kemudian ini profil singkat bagaimana timbulan sampah yang ada di Cekungan Bandung, kita bisa melihat yang belum terkelolanya masih sangat besar begitu ya. Yaitu terutama di kabupaten-kabupaten yang sampahnya belum terangkut ke TPA ataupun belum terolah di TPS 3R atau di TPST. Sehingga ini eh, menjadi sangat perlu begitu ya karena target dari pemerintah untuk 100% eh, cakupan wilayah eh, pelayanan persampahan dan 30% pengurangan dan 70% penanganan atau pengolahannya gitu ya. Sedangkan kalau kita melihat baseline yang sekarang di 2023 ya masih yang terkelola itu sekitaran 1.400 ton per hari begitu ya. Sedangkan yang ke TPA itu sudah mencapai angka 1.800, 1.900 bahkan hingga ke angka 2.000 ton per hari. Sehingga sangat diperlukan yang awalnya di sebelah kiri ini adalah timbulan sampahnya itu eh, sangat gemuk di TPA begitu ya. TPA-nya sangat terbebani gitu ya. Kita bisa melihat TPA kita sangat ngos-ngosan begitu. Kita mencoba bersama-sama untuk mengolah di eh, sumber begitu. Nah, ini makanya pentingnya sesi ini yaitu waste management. Nah, ini merupakan timbulan sampah di Cekungan Bandung. Memang Kota Bandung menyumbang hingga 77% ke Sarimukti. Namun demikian tadi bahwasanya sebenarnya kabupaten kota yang lain juga sebenarnya memiliki sampah yang belum terangkut. Nah, itu juga menjadi PR bersama. Mungkin nanti dari eh, River Clean Up bisa cerita sampahnya yang ada di sungai berapa banyak begitu ya. Nah, ini kondisi TPA Sarimukti yang sudah overload, kita ketahui bersama hingga longsor dan lain-lain. Dan TPA Legok Nangka pun belum beroperasi dan diprediksi mungkin baru 2026 ya baru bisa. Sehingga kita harapkan kita bisa mengantisipasi jangan sampai ada darurat sampah terulang begitu di Bandung Raya ini seperti di tahun 2025 karena legok nangkanya belum siap, sari muktinya udah penuh gitu ya. Ini makanya perlu kita jadi perhatian bersama. Sehingga salah satu solusinya adalah circular ekonomi. Lebih sedikit sampah yang ke TPA. Nah, sehingga kolaborasi tadi yang pagi mungkin bank sampahnya, kemudian siangnya tadi agak siang tadi dengan perguruan tinggi di kampus-kampus dan eh, pada saat ini tentang terutama dengan swasta begitu ya tentang waste manajemennya supaya kita bisa lebih eh, apa ya lengkap begitu ya berkolaborasi dalam skema pentahelix ini. Kami juga yang tadi sudah saya paparkan bahwasanya di tahun kemarin memang sudah terjalin dengan perguruan tinggi melalui gelar karya ilmiah. Nah, ini eh, untuk yang sesi eh, siang hari ini dan besok lebih berfokus kepada apa namanya NGO begitu ya. Nah, kami juga Badan Cekungan Bandung berusaha menggait kanan kiri begitu ya, yaitu dengan bank sampah kami kerjasamakan dengan skala yang paling dekat dulu di kantor-kantor kami, kantor-kantor pemerintahan sudah mulai melakukan pilah sampah, kemudian berlangganan dengan bank sampah sehingga sirkular ekonomi juga sudah terjalin gitu ya.
Nah, yang diharapkan pada diskusi siang hari ini, diharapkan rekan-rekan semua bisa menyampaikan apa ya, gagasan ataupun program-program yang sudah dijalankan, sehingga kita bisa lebih berkolaborasi. Kemudian eh, apa saja yang eh, masukan rekomendasi kepada kami begitu. Di sini juga ada DLH, ada Dinas Perkim, ada Badan Sungai Bandung, supaya bisa lebih mengelola persampahan dengan baik begitu. Saya rasa itu eh, karena keterbatasan waktu juga, mari kita langsung menuju diskusi. Eh, Mungkin eh, setiap setiap apa namanya, setiap sesi hanya 10 menit dulu begitu, supaya nanti kita bisa diskusi lebih banyak begitu. Nah, mungkin biar tidak terlalu tegang, izinkan saya membacakan pantun begitu ya. Eh, Masak rendang kuahnya tumpah, biar lezat ditambah rempah. Jangan sembarangan buang sampah, kita kelola jadi rupiah. Eh, Oke, Mangga mungkin dari eh, kita mulai dari Forum Bank Sampah Jawa Barat dulu. Eh, Silahkan Pak Satori dan tim memaparkan selama 10 menit. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. wabarakatuh. Saya kedengaran? Sudah Pak, Ya, masuk Pak terdengar, Pak. suaranya Pak. Baik. Terima kasih atas undangan dan kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, em, terkait dengan gagasan yang disampaikan tadi terkait dengan pengelolaan sampah di Cekungan Bandung ya. Saya ingin sampaikan bahwa Forum Bank Sampah sebetulnya sudah diajak diskusi beberapa waktu yang lalu juga ya, berkaitan dengan tata kelola di lingkungan Bandung, khususnya yang berkaitan dengan rencana eh, apa namanya itu stor sampah di kalangan ASN. So, waktu itu saya tidak bisa intensif ikut, dan sekarang juga saya ditemani ada Sekjen dari Forum Bank Sampah Jawa Barat, ada Bu Eva juga nanti yang bisa menambahkan. Jadi saya kira gini, terkait dengan eh, rencana tata kelola khususnya bank sampah, saya kira seperti yang juga pernah didiskusikan sebelumnya, kami Forum Bank Sampah juga insya Allah siap untuk membantu, setidaknya ketika tiap kantor itu sudah apa namanya itu sudah dilakukan pengumpulan melalui mekanisme tiap-tiap unit, itu insya Allah nanti kami akan eh, kerahkan bank induk yang ada di kota terdekat, dalam hal ini barangkali kota Bandung ya, karena di setiap kota itu ada bank induk. Jadi bank induk itu ada di Bandung tuh bank induk kota Bandung, ada juga Cimahi ya. Kemudian juga Kabupaten Bandung itu juga ada bank induk. Jadi nanti dari setiap unit itu bisa langsung mekanismenya, kalau Kota Bandung itu eh, dijemput ya seperti biasa gitu ya. Jadi itu mekanismenya saya kira bisa kita teruskan. Kemudian juga kami sudah melakukan aktivitas pengelolaan dan pengolahan sampah di Aljabar sebetulnya. Nanti Bu Eva bisa cerita pengalaman di Aljabar, dan tentunya di situ juga persoalan edukasi sarana prasarana ini menjadi hal yang urgent gitu ya. Jadi ini yang mungkin saya ingin sampaikan di awal. Kemudian sebetulnya saya ingin punya usulan yang lebih sustainable terkait dengan aktivitas ini, bahwa kalau saya amati itu aktivitas-aktivitas pengumpulan sampah, terutama sampah daur ulang ya di tingkat pengumpulan ya masyarakat gitu ya, baik itu di masyarakat secara umum RT RW maupun institusi pendidikan ya seperti di kampus, dan mungkin nanti akan dikembangkan ke perkantoran, itu saya kira cukup bagus gitu ya. Tapi justru dan juga di tingkat hilirnya pun itu sudah cukup banyak yang ingin menampung dan membutuhkan. Bahkan saya sering menyampaikan bahwa contoh misalnya untuk jenis plastik apa namanya itu HD gitu ya,
itu PT Cantik itu membutuhkan 100 ton per hari gitu ya. Begitu juga Namasindo. Di luar Namasindo itu juga membutuhkan PT gitu ya. Nah, tetapi kebutuhan mereka itu tidak tersuplai, tidak terpenuhi secara maksimal. Jadi artinya ini ada semacam gap antara hulu hilir. Hulu adalah yang mengumpulkan, hilir yaitu pembeli dalam industri. Seperti ketahui bahwa mata rantai material ini setelah dari bank sampah unit atau pemulung gitu ya, itu masuk ke, kalau pemulung ke pengepul gitu ya, langsung ke bandar, ke pabrik, dan baru ke industri. Kalau bank sampah unit itu ke bank sampah induk, bisa langsung ke eh, pabrik dan industri, atau ada juga beberapa yang kerjasama dengan bandar. Nah, ini kelihatannya mata rantai ini tidak sederhana di lapangannya. Banyak hal, banyak variabel. Ya, jadi kalau untuk bank sampah sudah barang tentu kami punya keterbatasan sarana prasarana, terutama bank induk. Bank induk itu tidak bisa disandingkan dengan bandar. Kalau bandar tuh dia punya gudang, bahkan punya armada, punya modal gitu kan ya. Kalau bank induk di kami itu masih minim karena bank induk itu awalnya lahir dari kerelawanan. Jadi saya kira bank dalam konteks alur bank sampah ini kita tidak bisa disandingkan dengan yang namanya kinerja apa namanya itu bandar ya, karena memang bandar sudah lama berpengalaman dan mereka juga punya infrastruktur yang memadai gitu ya. Nah, kan tetapi bedanya bahwa kami itu kalau di forum bank sampah khususnya ya, atau pada umumnya bank sampah bergerak di bidang bank sampah, kami itu tidak hanya sekedar mengumpulkan sampah dan dijual gitu ya. Itu saya kira hanya sekian persen. Yang lebih utama dari aktivitas bank sampah itu adalah edukasi. Nah, edukasi tentunya ini berkaitan dengan terutama masalah pemilahan. Oleh karena itu, maka keberadaan bank sampah umumnya itu adalah aktivitas identik dengan aktivitas kerelawanan. Di satu sisi itu, tapi di sisi lain seringkali pemerintah daerah itu terlena dengan adanya kerelawanan ini. Kenwe udah bank sampah pasti beres gitu. Akhirnya dibiarkan begitu ya. Kalau pemulung dan seterusnya mereka berjalan karena memang uangnya sudah ada. Saya lihat di Kota Bandung aja pemulung punya penghasilan minimal itu 3 juta gitu ya, itu 2018 gitu ya. Dan sekarang sudah lebih tinggi. Dan bahkan di Taman Sari ada bandar kecil per bulannya itu sampai 30 juta. Kenapa? Karena memang mereka fokus ngumpulin sampah-sampah bernilai gitu ya. Ya, apalagi kalau misalnya dapat sejenis logam besi gitu ya. Jadi mereka itu memang karena fokusnya di situ, maka ya pendapatannya juga tinggi. Kalau bank sampah itu tidak melulu mengumpulkan yang bernilai ekonomi, bahkan kadang-kadang tinggal sisanya, kresek kamanakeun gitu kan ya. Akhirnya di bank sampah gitu. Padahal itu murah gitu ya. Tadi saya bilang misalnya sejenis kresek, itu PT Cantik paling mahal itu dia bisa nampung, bukan yang kresek ya, yang HD, yang bening itu paling 2.700. Itu pun kalau bersih, syaratnya itu sangat ketat kalau sudah masuk ke industri. Nah, sampai ke bank sampah itu 500 perak per kilo udah lumayan gitu ya. Dan kebanyakan diretur gitu ya. Nah, saya sudah mencoba misalnya melalui Bank Induk Kota Bandung yang untuk mensuplai PT Cantik ternyata diretur. Kenapa? Karena masih kotor. Karena kayaknya murah, nggak masuk. Ada apa? Kalau saran saya ini karena memang ini digagas oleh atur pemerintahan, karena begitu melihat sampah yang dikumpulkan melalui bank sampah itu jangan hanya dilihat dari sisi nilai uang, tapi dilihatnya dari sisi lingkungan. Nah, kalau misalnya dilihat demikian, maka dipastikan bagaimana agar keberlanjutan ini berjalan. Nah, salah satunya adalah ya terus terang aktivitas bank sampah ini yang di dalamnya adalah orang-orang relawan ini juga ya yang paling minimal itu mungkin infrastruktur yang harus apa namanya itu yang harus disupport gitu ya dalam berbagai atau mungkin dari berbagai konsep apa namanya itu katakanlah mekanisme pendanaan entah itu insentif atau apapun lah begitu ya mungkin juga dari CSR begitu kan ya CSR tapi yang menggiring tentunya bukan kami harusnya pemerintah yang menggiring CSR itu
untuk membiayai bank sampah begitu kan ya. Nah, lebih jauh dari itu tentunya untuk jenis sampah tertentu yang disebut sebagai low value tadi, misalnya kresek yang murah. Dan kadang-kadang styrofoam juga diterima di bank sampah pada laku. Itu dikenain kan gitu ya. Nah, untuk sampah-sampah yang seperti itu harus ada insentif gitu ya. Kalau untuk jenis logam itu nggak usah gitu, tapi jenis kresek yang selama ini nambang di sungai, di laut gitu ya, karena memang murah di bawahnya itu di sumbernya itu ini diberikan semacam intervensi pemerintah. Bentuk intervensinya adalah seperti itu. Jadi saya sih mengharapkan dari forum ini selain aktivitas yang kita gagas, kita harus berpikir gimana supaya ini berlanjut, sustainable. Nah, variabelnya yang tadi gitu ya, yang tadi gitu ya. Jadi terkait dengan masalah insentif, infrastruktur, sedemikian rupa sehingga keberadaan bank sampah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua sistem gitu kan ya. Nah itu jadi saya kira perlu menjadi pertimbangan keberadaan bank sampah itu dalam konteks sistem mengelola sampah secara keseluruhan. Saya kira itu mungkin ya, dan saya satu informasi lagi terkait dengan plastik tadi gitu ya. Saya sedang melakukan riset sebetulnya, joint research dengan Jepang gitu ya. Baru akan disebutnya, tapi ini sudah insya Allah sebenarnya sudah di, ini ada di Jepang gitu ya, untuk melakukan semacam kajian terkait dengan masalah harga plastik. Jadi kalau misalnya harganya sekian, mau nggak masyarakat milah gitu. Kalau misalnya harganya sekian, seperti apa motivasinya? Ini untuk melihat seberapa eh, meningkat kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam memilah dikaitkan dengan harga gitu ya. Saya kira itu barangkali silakan selanjutnya mungkin Bu Eva bisa menambahkan terkait dengan apa namanya itu yang di Aljabar atau yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya nambahin Pak Ketua. Pak Ada, mungkin saya menambahkan sedikit Pak. Mangga Bu Eva. Forum Bank Sampah Jabar programnya selama ini memang betul apa kata kata Pak Ketua, artinya kita lebih banyak dalam edukasi. Nah, ada yang kita lakukan di tahun ini adalah mengolah apa namanya menjalankan risk management yang ada di Aljabar. Itu selama 4 bulan kita ada di sana, kurang lebih bagaimana kita sampai tahu metode apa saja yang cocok untuk di sana. Kemudian kita juga melihat bagaimana memberikan masukan terus kepada pemerintahan di sini leading sektornya kebetulan yang bekerja sama dengan kami adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar, sehingga kami sangat paham apa yang seharusnya dilakukan dan sehingga benar-benar zero waste ini di Aljabar bisa dijalankan. Nah, kembali kita melihat latar belakang dari kerelawanan kita ada di Aljabar, yaitu tadi karena memang Sarimukti kita overload. Bagaimana kita melihat sampah dari Aljabar aja satu titik itu saja sampai 1,5 ton per hari. Apalagi kalau di weekend bisa sampai 2,5 ton. Akhirnya kita FBJ ini bersatu dalam kerelawanan dulu Pak Ada, bagaimana kita melihat ini harus bahu-membahu, kita memberikan contoh bahwa begini loh caranya zero waste itu. Sehingga sampai ke namanya bank sampah, sampai yang namanya sampah kertas nasi pun kita masih bisa pilah. Plastik multilayer pun kita masih bisa sortir, tidak sampai terbuang ke Sarimukti. Mungkin hanya sekedar sampah residu saja yang memang mau nggak mau seperti bekas tisu, diapers gitu ya, harus masuk TPA Sarimukti. Nah, itu kita melakukan secara off-takernya di mengoptimalkan para bank sampah induk yang ada. Namun betul tadi kata Bapak Ketua FBC bahwa kita tuh dasarnya kerelawanan. Sehingga ketika kami menjalankan di Aljabar sudah seprofesional itu dan kita menjalankan secara konsorsium karena kita yakin sampah tidak bisa berhenti oleh salah satu pihak. Tidak bisa. Sehingga kami di FBC punya kelebihannya adalah
kita berkonsorsium, kita menggunakan sistem off-taker, di mana potensi satu siapa yang berbuat apa, sehingga kami dalam FBJ ini mempersatukan mereka sehingga ini benar-benar bisa zero waste. Terbukti dengan 2 hari kita melakukan simulasi, alhamdulillah kita semua data sampai detail terbreakdown. Sehingga harusnya pemerintah lebih menggunakan lagi cara kami. Cara kami seperti ini. Bagaimana penanganan sampah di satu kawasan seperti itu. Bahkan di kota kabupaten pun harusnya bisa bekerja sama dengan kami. Nah, karena FBJ sendiri di masing-masing kota kabupaten ada forum. Nah, sekarang yang sedang kami lakukan setelah di Aljabar, karena kami masih menunggu ada keputusan dari pemerintahan, dari Disperkin, katanya siapa yang akan memegang pengelolaan sampah kawasan Aljabar, masih belum ada informasi lebih lanjut. Kami FBJ juga sedang melakukan program unik Ramadan. Apa itu unik Ramadan? Urus organik selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan bila pemerintahan bisa aware dengan masalah ini, terutama dari Bapedanya nih, bisa memberikan bantuan lebih banyak, mengikuti, mengimbangi program kita FBJ, Pak Ketua. Jadi mudah-mudahan nih pemerintah bisa mengerti bahwa kita sedang memberi contoh. Bagaimana kita sedang memberi contoh bahwa salah satu kota kabupaten ketika ingin mengurangi sampahnya, jangan sampai menyakiti TPA Sarimukti, tentu harus dengan berbagai cara. Nah, kita sedang memberi contoh itu. Nah, sekarang kita sedang menjalankan 3 RW di KBB, 2 RW dan 1 RW di Cimahi. Karena kebetulan Kota Cimahi sedang melakukan gerak Om Limpah, gerak orang Cimahi pilah sampah. Tapi ini saya yakin solusinya masih belum dapat. Kenapa? Ketika masyarakat dalam satu wilayah RW itu sudah diminta untuk memilah sampah, kemudian solusi untuk organiknya kemana, residunya kemana, pilah sampah yang valuable tadi kemana, itu rasanya harus bersama Forum Bank Sampah Jabar, harus. Makanya kita sedang memberikan contoh di 3 RW itu di 2 kota kabupaten, dan ini masih mengantri lagi yang ingin kita edukasi. Karena terus terang ada beberapa program yang kita pelajari di KBB dan di Cimahi, ada beberapa program yang turun terjun ke masyarakat, edukasinya tidak mumpuni, tetap itu nggak jalan. Sebagus apapun program yang dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakatnya, saya pikir ini masih sangat kurang. Jadi kembali lagi, kalau kami Forum Sampah Jabar tetap memberikan aksi, memberikan bukti, bukan hanya sekedar janji. Jadi program kami seperti itu Pak Ada. Mudah-mudahan FBJ bisa sustain, bukan hanya sekedar di program ini saja. Ya, itu dulu mungkin paparan dari kami FBJ. Mangga untuk yang lainnya. Kalau untuk saran masukan kita berjalan. Baik. Terima kasih Pak Satori dan Bu Eva. Mungkin untuk kalau ada pertanyaan kita simpan dulu semuanya begitu ya, supaya paparannya bisa sekalian begitu ya. Nah, selanjutnya mohon izin YPPB, apakah bisa memberikan paparan singkat? Oke, baik. Silakan Bu Isma, mangga. Ya, saya izin share screen ya, Pak. Mangga Bu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma dari YPBB atau Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan. Mungkin sebelumnya 25 tahun terakhir dikenalnya YPBB itu adalah Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi. Nah, kita memang berganti nama menjadi Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan. YPBB sendiri itu berdiri pada tahun 1993 di Kota Bandung. Awalnya YPBB itu adalah komunitas masyarakat dan juga mahasiswa yang fokus pada isu-isu climate change, perubahan iklim dan lain sebagainya. Namun pada 1993 kita tahu orang-orang itu tidak terlalu paham dan belum merasakan dampak langsung terkait perubahan yang terjadi secara global gitu. Jadi isu-isu climate change itu masih sesuatu yang terasa sangat jauh gitu saat itu di Kota Bandung, yang mungkin masih sangat dingin ya ketika saya lahir tahun segitu. Nah, tapi kemudian di tahun 2005 terjadi tragedi longsor yang melanda TPA Lewi Gajah yang merupakan titik balik dari pengelolaan sampah nasional ya. Di situ YPBB memutuskan untuk fokus
pada isu tata kelola persampahan menjadi entry point atau jalan masuk untuk juga membawa isu-isu climate change gitu, karena pengelolaan sampah dan climate change itu sesuatu yang sebetulnya saling berkaitan erat gitu, meskipun belum banyak dipahami oleh masyarakat kita di Indonesia. Saat ini di usianya yang menginjak 30 tahun, YPBB terus menggalakkan gerakan untuk menuju pengelolaan sampah yang berbasis zero waste. Visinya yaitu menciptakan kehidupan manusia yang berkualitas tinggi melalui gaya hidup yang selaras dengan alam, dengan misi yaitu membantu masyarakat memahami dan menerapkan gaya hidup organis. Nah, kemudian di YPBB kami meyakini bahwa sebetulnya fenomena pengelolaan sampah atau isu pengelolaan sampah ini adalah seperti fenomena gunung es, di mana kita sebagai pegiat persampahan itu banyak yang fokus di hilirnya atau di arah setelah sebuah produk dikonsumsi kemudian menjadi sampah, atau kita sebutnya di proses penanganan. Nah, sementara sebetulnya ketika dilihat secara makro, sampah itu harusnya bisa dicegah atau diminimalisir dari saat sampah itu belum dihasilkan. Jadi pengelolaan sampah itu pendekatannya perlu komprehensif dari hulu, di mana di PBB pemahaman hulu sampah itu adalah saat sumber daya alam itu diekstraksi menjadi sebuah produk yang akan menjadi sampah, misalnya plastik dari ada kandungan-kandungan kimia yang sebetulnya diambil juga dari alam seperti itu, sampai ke hilirnya di mana produk itu sudah digunakan oleh manusia kemudian harus dikembalikan ke lingkungan secara aman juga gitu. Jadi proses pengelolaan limbahnya pun jangan yang menghasilkan limbah lagi, itu yang kita berusaha untuk melakukan perubahan ke arah tersebut. Nah, untuk mencapai perubahan, tentu dengan perubahan yang kita harapkan besar terjadi gitu untuk mencapai sebuah pengelolaan sampah yang berkelanjutan atau sustainable waste management, perlu strategi yang menyeluruh gitu, menggunakan pendekatan baik itu dari masyarakatnya, dari kebijakannya, atau biasa kita sebut pendekatan bottom up untuk yang partisipasi masyarakat berbasis pada dukungan-dukungan masyarakat gitu, grassroots community itu kita kenal, dan juga strategi top down yaitu melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau institusi yang berwenang di bidang pengelolaan sampah. Jadi kalau di PBB ada dua divisi besar untuk melakukan dua hal tersebut gitu. Kalau misalnya di kebijakan, kampanye kebijakan itu ada pendampingan kabupaten kota, kemudian ada advokasi ke pemerintah provinsi dan nasional atau pemerintah pusat. Kemudian kita juga melakukan kajian-kajian regulasi, riset dan pengembangan, misalnya neraca masa persampahan, kita menghitung finansial visibility financial study-nya dari sebuah alur proses persampahan dan lain sebagainya. Sementara di grassroots-nya, di bottom up-nya, kami ada program Zero Waste Cities, yaitu pendampingan dan membuat model-model kelurahan yang menerapkan sistem desentralisasi gitu ya, sistem zero waste. Kemudian ada Zero Waste Academy yang biasanya juga diikuti oleh ASN dan tenaga pendidikan. Training itu biasanya meliputi Zero Waste Lifestyle, Zero Waste Office untuk kantor-kantor atau perusahaan yang ingin menerapkan pengelolaan sampah zero waste. Kemudian ke sekolah-sekolah juga edukasi. Kemudian ada ADS atau Alternative Delivery System. Ini terdiri dari komunitas pengusaha refill atau bookstore, jadi toko yang memang tidak menggunakan kemasan-kemasan sekali pakai gitu, dan juga menghubungkannya dengan komunitas pembeli yang memang ingin membeli sesuatu tanpa mereka menghasilkan sampah. Jadi ada program ADS. Nah, kemudian program ADS ini juga didukung YPBB memiliki toko organis dan CSA atau Community Support Agriculture, di mana CSA ini adalah menghubungkan pembeli sayur mayur ya, saat ini produknya sayur mayur itu langsung dari petani gitu, jadi tidak melalui sebuah supply chain yang panjang gitu, jadi segar langsung dari kebun ke konsumen. Itu beberapa sekilas secara umum gambaran besar apa yang dilakukan di YPBB. Kemudian ini beberapa produk-produk hasil penelitian kami
baik itu untuk advokasi kebijakan atau untuk rekan-rekan ASN, misalnya untuk Zero Waste Guidance, bagaimana cara menyusun sebuah master plan, kemudian kami juga menyusun master plan regional Metro Bandung, kemudian ada pengelolaan sampah pilot project, ini kerjasama dengan BP2D Jawa Barat, kemudian ada Refill Center Toolkit 101, ini untuk pihak-pihak yang ingin membuka sebuah bookstore atau toko tanpa kemasan plastik, itu ada panduannya. Jadi banyak penelitian-penelitian yang kami lakukan untuk mendukung perubahan menuju zero waste. Kemudian yang ingin saya bahas lebih spesifik di pertemuan siang ini, karena waktunya terbatas, mungkin tidak akan bisa semuanya yang dilakukan YPBB saya sampaikan, tapi yang paling menarik mungkin untuk teman-teman, karena di sini mengingat juga banyak Bapak Ibu yang dari Bank Sampah dan dari kampus dan lain sebagainya. Di YPBB itu ada program Zero Waste Cities. Zero Waste Cities ini adalah program penguatan pengelolaan sampah. Saat ini levelnya di kabupaten kota, yang tidak hanya fokus pada aspek penanganan gitu. Jadi tidak hanya fokus pada bagaimana pengangkutan sampah dan lain sebagainya, tapi juga pengurangan sampah sejak dari sumber gitu. Jadi salah satu bentuk program JWC adalah selain advokasi kebijakan, itu ada model kawasan yang menerapkan prinsip desentralisasi untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efisien gitu. Jadi kita melakukan beberapa kegiatan tahapan-tahapan untuk menciptakan pengelolaan sampah terdesentralisasi. Saat ini cakupannya masih wilayah permukiman di beberapa kabupaten kota. Jadi tingkat kelurahan, tingkat RW, RT itu ada yang menjadi daerah dampingan. Jadi ini yang ditampilkan di layar adalah hasil dari intervensi desain sistem pengelolaan sampah gitu. Jadi pada umumnya kan pengelolaan sampah yang kita pahami dan yang banyak kita temukan di lapangan itu adalah kumpul angkut buang gitu, yang sebetulnya sangat memakan biaya yang sangat besar karena jumlah sarana prasarannya juga akan harus terus bertambah seiring bertambahnya timbulan sampah ya, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk tentunya. Jadi di skema Zero Waste Cities ini difokuskan pada pemilahan sampah di sumber. Jadi sejak dari rumah tangga, sampah itu dipilah dan pengangkutannya pun itu terpilah gitu, sehingga petugas sampah itu betul-betul langsung membawa gerobak gitu ya, gerobaknya sudah ada sekat-sekatnya yang memisahkan sampah-sampah berdasarkan jenisnya dari rumah-rumah seperti itu. Itu betul-betul sangat grassroots, betul-betul sangat dari peran publiknya sendiri. Nah, tahapan implementasi sistem seperti JWC ini tuh tahapnya seperti apa aja sih? Jadi kalau misalnya kita JWC mau membuat sebuah model, itu kita lakukan dulu riset awal timbulan. Jadi di daerah itu mayoritas sampahnya itu jenisnya apa gitu, pola konsumsi masyarakatnya seperti apa, karena beda-beda kan kalau misalnya di karakter suatu wilayah itu beda, masyarakatnya sampahnya misalnya kebanyakannya sayur karena banyak kebun gitu, itu akan beda treatmentnya nanti. Desain sistemnya juga menyesuaikan dari hasil riset, kemudian ada pelatihan dan konsultasi sistem ini kepada pemerintah juga, DLH-nya pasti dilibatkan untuk memahami secara keseluruhan sistem yang akan dibuat pada kawasan tersebut. Kemudian disiapkan sarana prasarana, terutama ini pengomposan dan gerobak yang memang sudah disesuaikan gitu ya untuk pengangkutan terpilah. Setelah itu dilakukan juga edukasi terhadap petugas sampah. Kemudian edukasinya juga harus door to door ke rumah-rumah, betul-betul setiap kakak, terutama ibu-ibu ya yang punya peran paling penting dalam pemilahan di rumah, itu diedukasi oleh tim lapangan. Kemudian dilaksanakan uji coba, lalu pelaksanaan dengan rentang waktu tertentu dilakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap. Nah, siklus atau tahapan-tahapan implementasi ini tentu saja tidak akan berjalan tanpa dukungan dari aspek tata kelola pengelolaan sampah. Jadi aspek pengelolaan sampahnya ini tetap harus berjalan atau harus dalam kondisi yang baik gitu untuk juga mendukung sebuah kawasan itu secara berkelanjutan menjalankan sistem JWC gitu. Karena tanpa pendanaan mungkin pengadaan sarana prasarananya akan tersendat. Tanpa peran publik, keinginan masyarakatnya sendiri gitu, tanpa masyarakat yang teredukasi, pasti akan lebih sulit juga untuk mengimplementasikan. Kelembagaan tentu dari Bapak Ibu yang di pemerintah, regulasinya, penegakan hukum, entahkah insentif, disinsentif, dan lain sebagainya, bentuk-bentuk untuk
mendukung masyarakat itu mau melakukan pemilahan di rumah, kemudian operasional dan lain sebagainya. Ini sangat menentukan keberhasilan dari implementasi sistem JWC. Nah, kemudian seperti yang sudah disampaikan oleh banyak narasumber hari ini, bahwa untuk mencapai sebuah perubahan yang besar, kita tidak bisa bekerja sendiri. YPBB pun selama ini selalu membangun jaringan, gitu, selalu membuat kolaborasi, terutama di bidang pengelolaan sampah. Itu kita bergabung dengan Aliansi Zero Waste Indonesia yang terbentuk sekitar tahun 2016 atau 2017, yang berisikan 10 NGO juga, organisasi yang fokus di bidang lingkungan gitu. Jadi selama bergabung dengan AZWI ini kita sudah banyak melakukan berbagai riset dan berbagai kegiatan bersama. Misalnya Zero Waste Academy. Ketika kita melakukannya sendiri, mungkin kita bisa menggait gitu ya, atau misalnya mengundang para rekan-rekan ASN untuk mengikuti JWA itu sekitar berapa puluh orang setiap sesinya. Tapi ketika kita berkolaborasi untuk mengadakan sebuah acara seperti Zero Waste Academy, itu partisipannya tuh bisa lebih luas, menjangkau lebih banyak daerah di Indonesia gitu, di tempat-tempat yang memang ke 10 rekan NGO lainnya ini berdomisili seperti itu. Jadi banyak sekali yang terasa sekali besarnya manfaat untuk berkolaborasi gitu untuk YPBB. Untuk Kabupaten Dampingan saat ini mencakup 17 kabupaten kota. Kemudian kita juga punya Zero Waste Cities Network, isinya membernya itu antara pemerintah dan juga NGO dari 4 provinsi. Jadi kita berjaringan, berkomunikasi, saling bertukar isu, apa sih kesulitan mengimplementasikan JWC di kota A, di kota B, solusinya apa. Dan itu bisa menjadi inspirasi atau solusi juga bagi tempat lain yang mungkin karakteristiknya sama. Kemudian untuk yang tadi ADS, Alternative Delivery System, kita juga punya 87 anggota di 34 kota dan kabupaten. Kemudian kita juga sedang mengembangkan reference system model di Jakarta. Jadi refill juga semacam tempat untuk isi ulang produk-produk. Kemudian framework policy framework-nya, kebijakannya itu juga sedang dalam proses advokasi seperti itu. Kemudian untuk kebijakan plastik, kita sudah berusaha untuk mendorong 75 lebih kota dan kabupaten di Indonesia untuk menerapkan sistem plastik berbayar dan hal-hal seperti itu gitu. Meskipun penegakan hukumnya masih tetap struggling, tapi kita terus mencoba untuk menerapkan kebijakan tersebut gitu. Kemudian ada juga 7 kabupaten kota yang menerapkan pasar-pasar bebas plastik itu di kotanya. Kemudian untuk riset dan development ini sudah banyak sekali yang kita hasilkan dalam kolaborasi kita bersama AZWI. Kemudian ini mungkin gambaran singkat aja betapa YPBB itu sangat terbuka untuk kesempatan kolaborasi apapun bentuknya, entah hanya diskusi atau misalnya brainstorming, itu kita selalu membuka kesempatan gitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Cekungan Bandung untuk menggerakkan sebuah pertemuan pentahelix yang melibatkan banyak aktor, karena memang itu sangat diperlukan untuk pengolahan sampah yang lebih berkualitas di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini ingin berjaringan juga dengan YPBB, atau kita bisa berdiskusi lebih jauh tentang isu-isu pengolahan sampah, itu YPBB sangat terbuka untuk bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan semuanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Isma, terima kasih atas paparannya. Dan hari ini juga memperingati Zero Waste dunia ya, Hari Zero Waste dunia juga. Jadi pas banget dengan paparannya Bu Isma. Nah, biar tidak bosan, kita masih ada 3 paparan lagi begitu. Nah, mungkin saya agak lompat sedikit ke yang hilirnya di sungainya ini. Mohon izin Kang Egar bisa sharing begitu bagaimana kondisi sungai-sungai di kawasan Cekungan Bandung begitu. Mungkin bisa Mas Edgar berikan paparannya, apakah kondisinya lebih baik atau malah sama saja begitu ya. Terima kasih. Mangga Pak Kang Edgar.
Baik, atur nuhun Kang Ada dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, teman-teman semua. Terima kasih kesempatannya teman-teman dari BP Cekungan Bandung. Salam kenal, saya Egar. Saya proyeksi dari River Cleanup Indonesia. Kami adalah NGO dan saat ini sudah berbentuk yayasan Sungai Bersih Indonesia yang saat ini sedang berada di Bandung. Base-nya kita di Bandung karena memang sekarang ini proyek kita lagi fokus di anak-anak sungai yang tributary dari Citarum. Saya izin nanti mungkin mau membagikan sedikit kondisi gambaran di hilir seperti apa mungkin gitu ya kurang lebihnya. Oke, iya, ya kami River Cleanup. Jadi dalam pergerakannya sendiri kami fokus dari 3 pilar. Jadi Clean, Educate, dan Transform. Mungkin teman-teman lebih banyak kami berada di sungai gitu ya, tapi tidak hanya clean saja. Tadi juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari PBB, lalu juga Pak Satori gitu, bahwa memang kuncinya adalah edukasinya. Education for Action ini yang kami angkat sebenarnya dari beberapa aksi dan turunan dari program-program kami. So we do clean, educate, dan transform. Clean-nya sendiri melibatkan people and technology. Saat ini juga sudah hadir sahabat kami, saya Gandis dari Plastic Fisher yang memang mendeploy teknologi yang kami gunakan di sungai bersama-sama dan di deploy rekan-rekan dari Plastic Fisher. Educate-nya tadi juga sudah disampaikan, kurang lebih pergerakan kami juga grassroots, dan ini yang kita lakukan adalah mengaktifasi ekosistem yang hadir dari berbagai kalangan. Pentahelix yang hari ini hadir juga menjadi bagiannya. Dan transformation di sini mungkin tadi ya, di hulunya juga sangat penting sekali terkait dengan apa-apa yang bisa dilakukan dari sisi kebijakan pemerintah maupun dari rekan-rekan dari industri. Nah ini yang kondisi yang kita lihat di upstream, ini ada di Cisanti. Ini teman-teman hulu dari Citarum yang sangat indah sekali gitu. Tapi yang terjadi nggak jauh dari sana, memang di area urban ini yang sering kami temukan. Dan sedihnya adalah kondisi sungai kita sangat tidak baik-baik saja. Dan kalau dilakukan clean up, rata-rata selama 60 menit kami melakukan clean up, community clean up yang biasanya dilakukan di setiap weekend. Setiap hari daily clean up dilakukan oleh teman-teman River Forest dari Plastic Fisher ini di selatan, di 9 titik yang dideploy. Nah, kurang lebih dari 60 menit ini terkumpul sampah terpilah itu 1 ton, selalu 1 ton, kurang lebih sekitar 1 ton. Jadi ini yang terjadi di anak-anak sungai yang ada di sekitaran Bandung, dan ya sangat menyedihkannya. Jumlah sampahnya ternyata memang masih belum berkurang, sedihnya adalah belum berkurang. Jadi ini yang terjadi, dan masih banyak sekali yang tadi timbulan sampahnya ini, kalau bicara di hilirnya adalah dari recycling, ternyata memang jumlah timbulan sampah yang ada ini kebanyakan adalah mix and waste, jadi sangat sulit sekali untuk dipilah. Jadi paling banyak kalau ditanya tentang komposisi, 80% ini mix and waste, sulit untuk terpilah. Sisanya adalah beberapa residu yang kebanyakan memang tadi ada kresek, lalu juga kondisi kreseknya sangat kotor sekali dan sudah mix juga. Lalu multi layer plastik yang memang ini datang dari industri, dan styrofoam masih banyak sekali. Dan yang kita temukan juga ini adalah daerah utara. Jadi salah satu banyak cekungan Bandung, ini jadi bagian dari Bandung, area utara kita temukan banyak sekali landfill. Dan kalau kita random question gitu ke rekan-rekan yang ada di sekitaran Pekambuhan sana, memang mereka kondisinya adalah kesulitan untuk mendapatkan infrastruktur yang sangat basic sekali ya. Akses mereka untuk membuang sampah atau memilah sampah gitu ya di sekitaran lingkungannya, dan masih kebanyakan mereka tidak punya awareness yang cukup baik gitu. Jadi ketika tadi prevent waste plastik ataupun sampah tadi bisa dimanfaatkan dari rumah gitu ya, kondisi yang terjadi di lapangan adalah seperti ini, sangat banyak sekali illegal. Yang kedua adalah yang kita temukan di area downstream, di Kapundung, di arah selatan, masih banyak juga kita temukan warga-warga yang melihat bahwa insenerator gitu ya. Ketika saya tanya, ini sampahnya dikemanain Pak? Gitu. Ini ada insenerator. Ketika kami cek inseneratornya seperti apa, ternyata hanya tunggu saja dibakal, boom gitu ya. WC kemana-mana gitu. Jadi ternyata masih banyak sekali yang salah paham terkait dengan seperti apa seharusnya pengelolaan sampahnya, baik itu tadi, apalagi ya insenerator sebenarnya bukan harus menjadi salah satu solusi, tapi warga sekitar masih banyak yang memahami bahwa tungku atau alat bakar itu adalah insenerator tanpa ada pengelolaannya kemudian. Jadi artinya memang dari hulu ke hilir timbulannya masih beragam sekali dengan masalah yang tadi ada. Memang kondisi sungai kita masih
mengkhawatirkan. Ini yang kita temukan juga ini di Sungai Cihapit, teman-teman juga akan sangat mudah sekali untuk mengakses ini karena ini ada di urban area di tengah kota, gitu ya. Dan timbulannya sampai 2 ton terpilah. Kalau tidak terpilah ini kurang lebih sekitar 4 ton lebih. Lalu juga ini di area utara, ini yang paling kiri ini di sungai dari Cipaganti, di mana memang sebenarnya di Sungai Cipaganti ini banyak sekali titik-titik sumber air ya. Karena dulunya kalau kita kembali lagi ke Belanda, itu dijadikan sebagai satu sumber air yang dikelola untuk didistribusikan ke warga-warga di sekitaran Bandung. Artinya memang itu tadi ya, ini ada di warga sekitar, dan masalah utama yang kita temukan sebenarnya adalah law enforcement yang sangat kurang sekali. Jadi senang banget hari ini bisa menyampaikan kondisi aktual. Kebanyakan di titik-titik ini akan selalu ada banner di mana memang ada arahan dari pemerintah terkait dengan pasal yang sudah dijelaskan, jika buang sampah maka kamu akan didenda ataupun disanksi. Tapi kenyataannya memang ya, selalu seperti ini, masih kurang sekali monitoring. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pentahelix di hari ini kita bisa sama-sama untuk menata kembali bagaimana tadi ya, paling dasar adalah law enforcement yang harus benar-benar harus kita ulang lagi. Karena ketika di hulu sudah ada education for action-nya dilaksanakan, masih ada, dan buktinya ini 60 menit lebih dari 1 ton, artinya memang law enforcement-nya harus diperkuat kembali. Gitu. Pemahaman tentang TPS juga sangat minim sekali, harusnya menjadi tempat pengelolaan sementara, tapi ternyata ya itu tadi kita temukan juga masih banyak sekali titik-titik yang menjadi pembuangan ya. Dan harapannya ini bisa melakukan perubahan atau transformation, dan ini kurang lebih gambaran apa yang kami lakukan secara hilir di sungai bersama dengan teman-teman dari Plastic Fisher. Rekan-rekan dari Plastic Fisher ini sudah mendeklar 9 titik di arah selatan, itu tadi sungai yang di Citarum. Lalu kami sendiri mengaktifasi berbagai komunitas, tadi ekosistemnya mulai dari Jadini dan rekan-rekan yang bergerak di hilir maupun teman-teman di warga atau wilayahan. Kita lakukan community clean up, dan kita juga ada response unit. Ini memang bergerak untuk melakukan pembersihan sungai bareng-bareng. Ini sebagai gerbang kami untuk education for action. Sekali lagi bahwa mereka awareness-nya harus digalakan dulu sampai akhirnya tadi kita bicara kembali ke hulu. Karena kalau bicara di hilir terkait dengan recycling, itu sepertinya akan banyak salah kaprah nantinya ya, selama masih di recycling ya aman-aman saja. Nah, harapannya kita tidak seperti itu, bahwa memang seharusnya ini harus di-stop dari hulu. Kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa saya share sedikit terkait dengan update dari sungai mungkin kan. Terima kasih Kang Edgar atas paparannya. Kemarin juga saya lihat juga kolaborasi juga dengan Unisba ya, Kang ya, terkait dengan seminar clean and green juga begitu ya, ke edukasi ke mahasiswa juga. Berarti memang tidak hanya bersih-bersih sungai tetapi ditarik ke atas begitu ya, Kang ya. Edukasi juga sangat penting, tadi disampaikan juga law enforcement-nya masih kurang. Bahkan tadi 1 jam sudah 1 ton ya, Kang ya. Sangat luar biasa sampah di Cekungan Bandung ini. Ini menjadi keprihatinan bersama. Mungkin memperefektifkan waktu, saya izin melanjutkan dulu. Nanti Bapak Ibu simpan dulu pertanyaannya. Saya harap pembicara-pembicara sebelumnya tidak meninggalkan ruangan Zoom. Kita akan lanjut balik lagi ke waste management-nya begitu. Kami persilahkan dari Waste for Change untuk sharing di penjajak sebenarnya juga sudah mulai mendaratkan kaki di kawasan Cekungan Bandung ya, tidak hanya di head office-nya di Bekasi saja. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Waste for Change berkiprah di Cekungan Bandung. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Ada. Untuk suara saya masuk ya Mas? Masuk, mangga. Oke, saya izin untuk off cam Mas karena kebetulan lagi WFH jadi sinyalnya agak kurang kuat kalau untuk open cam. Jadi mungkin saya izin share screen ya Mas mengenai Waste for Change. Ya, sebelumnya terima kasih atas undangannya nih dari teman-teman untuk
memberikan kesempatan kami untuk memaparkan mengenai Waste for Change. Jadi mungkin di sini saya ingin izin untuk perkenalan lagi sedikit terkait dengan Waste for Change. Jadi memang Waste for Change sendiri merupakan perusahaan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, yang mana di sini kami sudah bergerak sejak tahun 2014. Nah, kebetulan tadi juga sudah di-mention bahwa kami sudah menjajaki juga nih di area Bandung itu per tahun 2020 kemarin. Nah, sebenarnya Waste for Change itu berdiri yang mana Waste for Change itu berdiri sebenarnya adalah untuk mengatasi permasalahan sampah yang saat ini tuh mayoritas masih dibawa ke TPA. Jadi memang masyarakat di Indonesia sendiri seperti yang kita tahu masih bergantung dengan TPA untuk proses pengelolaan sampah. Dan di sini Waste for Change ingin mencoba untuk mengurangi sebanyak-banyaknya sampah yang dibawa ke TPA. Nah, mungkin mulai dari latar belakang kenapa Waste for Change ada, jadi memang di sini seperti yang kita lihat bahwa Indonesia merupakan penghasil sampah terbesar se-ASEA, yang mana kita memproduksi sebanyak 64 juta ton sampah setiap harinya. Nah, kalau kita lihat masalahnya itu bukan hanya di timbulan sampah yang banyak saja, melainkan kemana sampah itu berakhir. Jadi menurut Bappenas pada tahun 2019, mayoritas sampah yang yang dikumpulkan itu masih dibawa ke TPA, masih diangkut oleh petugas kebersihan dan dibawa ke TPA, bahkan ada yang dibakar gitu, bahkan warganya ada yang tidak menggunakan vendor sampah tapi dibakar sendiri di rumah, dan bahkan ada juga yang memang ditempatkan ditumpuk begitu saja di TPS-TPS setempat. Nah, kalau kita lihat di sini dari sampah yang kita produksi setiap tahunnya, hanya sekitar 7% saja sampah yang sudah bisa di-recycle. Nah, kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, memang masalah sampah ini bukan hanya terkait dengan timbulan sampah. Jadi memang masalah sampah ini bukan hanya isu lingkungan ya, tapi merupakan isu sosial juga. Salah satunya kesejahteraan para pelaku persampahan mungkin, yang mana di sini masih banyak pemulung yang menggantungkan hidupnya itu di TPA, yang mana mereka memang mencari nafkah dari sampah-sampah yang dibuang ke TPA. Dan di situ bisa kita lihat bahwa kesejahteraan mereka kurang gitu ya, kurang sejahtera, dan juga dari keamanannya, dari kesehatannya, dan juga fasilitasnya kurang memadai gitu. Dan juga di sini bisa kita lihat bahwa faktanya sebanyak 70% sampah yang seharusnya bisa di-recycle masih dibuang ke TPA, yang mana seharusnya jika kita menerapkan pemilahan sampah dan melakukan pengelolaan sampah yang memang lebih proper, itu persentase ini bisa kita kurangi gitu. Dan yang terakhir adalah isu dari sampah perairan gitu, yang mana memang faktanya ternyata sampah-sampah yang ada di perairan ini mayoritas bersumber dari daratan. Nah, di sini memang merupakan tantangan juga bagi Waste for Change selaku perusahaan pengelola sampah. Salah satunya adalah merubah paradigma masyarakat, yang mana dulunya memang kita konvensional gitu ya, pengelolaan sampahnya, kita menghasilkan sampah terus kita buang ke landfill. Nah, di sini Waste for Change mencoba untuk merubah paradigma, yang mana kita ingin menerapkan circular economy, sehingga sampah-sampah yang memang materialnya itu bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan kembali, dan hanya sedikit saja sampah yang memang dibawa ke TPA, sehingga penumpukan TPA itu tidak terjadi. Kemudian dari sini juga bisnisnya Waste for Change sudah align dengan kebijakan strategi nasional, yang mana dari Bapak Jokowi sendiri sudah berkomitmen untuk melakukan pengurangan sampah sebanyak 70% dari sumber per tahun 2025. Nah, mungkin dari isu-isu tersebut, berangkat dari isu tersebut, Waste for Change di sini mencoba untuk memberikan solusi dengan 4 jasa kami. Yang pertama itu ada consult, campaign, collect, dan create.
Untuk secara alurnya memang kami di sini bukan hanya melakukan pengangkutan sampah, namun melakukan peningkatan awareness terlebih dahulu. Jadi memang dari hulu ke hilir, yang mana di hulunya di sini kami melakukan edukasi kepada masyarakat, kemudian ketika memang sudah diterapkan atau diimplementasikan pemilahan sampah, di sini kami juga bisa memprovide untuk pengangkutan sampahnya secara terpilah. Nah, setelah itu kemana sih sebenarnya sampah-sampah yang memang sudah diangkut gitu sama Waste for Change. Jadi di sini kami punya site namanya Rumah Pemulihan Material. Kebetulan untuk headquarter-nya memang ada di Bekasi, tapi per 2020 kemarin kita sudah punya site tersendiri di Bandung di area Cimekar. Nah, di site Rumah Pemulihan Material kami sendiri, kami melakukan pengolahan sampah organik. Nah, untuk pengolahan sampah organiknya sendiri memang kami memanfaatkan menjadi kompos dan juga pakan BSF, yang mana nanti outputnya sendiri adalah maggot gitu untuk pakan ternak biasanya. Nah, kemudian untuk sampah yang anorganiknya seperti kertas, plastik, kaca logam, itu kami pilah berdasarkan submaterialnya dan kami juga berkolaborasi dengan mitra-mitra yang ada di Bandung dan juga wilayah-wilayah yang memang ada layanan Waste for Change gitu. Jadi memang di sini kami membangun value chain mengenai pengelolaan sampah. Nah, nantinya untuk material-material tersebut akan didaur ulang oleh mitra-mitra kami tersebut dan dimanfaatkan kembali sesuai dengan jenis materialnya. Sedangkan untuk sampah residunya atau sampah yang memang tidak bisa didaur ulang, biasanya residu ini seperti sampah-sampah material selain dari material 3 ini di atas. Selain dari organik, kertas, plastik, kaca logam. Itu biasanya masuknya ke sampah residu, biasanya sampah dari clean up juga bisa masuk ke residu. Nah, itu kita kerjasamakan dengan salah satu pabrik semen yang mana memang outputnya sendiri adalah untuk substitusi bahan bakar pembuatan semen. Sehingga kalau kita lihat di sini memang secara konsep kami menerapkan konsep zero waste to landfill. Kemudian mungkin ini gambaran dari unit bisnisnya Waste for Change. Kalau untuk di bagian hulunya kita ada consult dan campaign yang mana targetnya sendiri adalah untuk meningkatkan awareness masyarakat dan juga merubah perilaku masyarakat. Dan di bagian hilirnya kami ada collect dan create, yang mana ini memiliki berbagai macam program untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah, yang mana nanti outputnya sendiri adalah Waste Journey Report. Jadi kami memang dalam setiap prosesnya kami memberikan pelaporan-pelaporan gitu mengenai timbulan sampah, mengenai journey sampahnya itu kami treatment menjadi apa, itu akan tercatat. Nah, dari kedua lini bisnis kami ini memang sudah sejalan dengan Jaksranas yang tadi ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 30% melakukan pengurangan sampah dari sumber dan 70% melakukan recovery sampah melalui pemilahan dan juga recycling. Mungkin ini juga sedikit gambaran mengenai consult service. Jadi memang kalau consult kami kebanyakan itu selain dari advokasi, kami juga banyak melakukan riset-riset mengenai pengelolaan sampah, yang mana nanti outputnya sendiri adalah rekomendasi data dan juga program. Kemudian kalau untuk campaign sendiri, jadi kami punya program pendampingan, kemudian training-training, baik itu di kelas maupun bentuknya workshop, dan juga kami bisa membawa klien-klien kami untuk seperti kunjungan ke TPA gitu. Dan juga kami bisa membawa klien-klien kami untuk melihat site-site pengelolaan sampah Waste for Change. Kemudian untuk collect sendiri, seperti yang tadi saya mention sebelumnya, memang ini lebih ke pengangkutan sampah secara terpilah dan juga pemilahan lebih detail, kemudian recycle hingga ke pelaporannya. Nah, selain dari pengangkutan sampah yang kami lakukan di gedung-gedung dan juga perumahan, kami juga bisa melakukan pengangkutan sampah dari event-event gitu. Selain itu, yang terakhir adalah create. Jadi kalau create sendiri memang lebih ke lanjutannya dari proses collect tadi. Jadi di create ini kita melakukan pemilahan sampah, kemudian trading sampah, dan juga composting. Seperti
seperti itu. Berikut ini merupakan area yang memang sudah bisa kami cover. Jadi memang untuk saat ini kami sudah beroperasi di Bekasi, yang mana kami cover untuk area Jabodetabek. Kemudian ada di area Bandung juga, khususnya di wilayah Cimekar, kami ada site, dan juga di Sidoarjo dan beberapa kota besar lainnya. Nah, berikut ini adalah achievement kami per tahun 2022 kemarin. Jadi memang dari sampah-sampah yang kami kumpulkan, baik itu dari program-program satu kali ataupun subscription dari klien-klien kami sudah berhasil mendivert sampah sebanyak 52% dari landfill. Berikut ini juga merupakan portofolio kami. Jadi mungkin seperti itu, Mas, mengenai pemaparan terkait dengan Waste for Change. Nah, mungkin di sini saya ingin menyampaikan bahwasannya di sini kami sangat terbuka dengan bentuk kolaborasi apapun gitu. Jadi kami bisa mensupport di bagian mana kami bisa mensupport dan apa saja gitu yang menjadi kendala-kendala biasanya kan terkait dengan pelaporan gitu ya. Nah, itu Waste for Change bisa mensupport terkait itu. Mungkin sekian presentasi dari saya dan pemaparan dari saya kembalikan ke Mas Ada. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vita, paparannya sangat jelas dan ringkas. Mungkin selamat juga ya kepada Waste for Change yang kemarin sudah meresmikan fasilitas recovery material yang baru dapat pendanaan juga ya Mbak ya. Dan iya, betul. Mudah-mudahan nanti di Bandung juga semakin berkembang sehingga sampah yang tadi dihitung ada 1.400 ton yang belum tertangani itu bisa semakin lebih terkurangi begitu ya. Jadi kalau di Cekungan Bandung kayaknya tidak perlu khawatir rebutan sampah, bahkan sampahnya sampai tumpah-tumpah ke sungai seperti yang disampaikan Kang Egar tadi. Selanjutnya masih ada satu lagi spesial dari Plastafal. Tadi Teh Bea, foundernya sudah hadir. Mangga Teh Bea jauh-jauh dari Palintang, mangga bisa sharing bersama. Gak jauh kok Mas, Palintang masih dekat. Mangga Teh. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Perkenalkan, halo, nama saya Bea Betari. Saya dari Plastava Solution. Tadi udah dikasih tahu juga nih sama Mas Ada, Plastava Solution itu ada di daerah Cipanjalu Palintang. Dia itu di atasnya alun-alun Ujung Berung. Jadi dari alun-alun Ujung Berung terus ke atasnya lagi. Nah, Plastava Solution sendiri sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2016. Memang fokusnya ini adalah mengurangi sampah ke TPA dan tentunya untuk mengolah edukasi dan konsultasi soal sampah. Pada akhirnya mungkin kita juga udah tahu gitu ya bahwa permasalahan sampah itu kan juga bukan permasalahan yang mudah dan makin tahun juga makin naik gitu. Populasi naik berarti otomatis sampah juga naik. Sebenarnya kalau Plastava sendiri memang kita fokusnya dari awal itu kita fokusnya dulu awalnya di Kota Bandung. Tapi akhirnya kami memperluas akhirnya di kabupaten, terus akhirnya di Cimahi, dan pada akhirnya kami memperluas ini di Bandung Raya sebenarnya. Nah, pada akhirnya kalau misalnya ditanya soal goals dan lain-lain, kalau emang Plastava Solution, pada akhirnya kita emang mau membuat salah satu terbentuknya perubahan perilaku sih terhadap masyarakat, apalagi fokusnya ini terhadap pemalasan sampah. Nah, kalau misalnya ditanya Plastava Solution sendiri itu apa sih? Plastava Solution itu sebenarnya adalah usaha sosial yang dibangun dari tahun 2016 yang berfokus terhadap membuat sampah memiliki sirkular ekonomi yang baik. Fokusnya masih permasalahan sampah di Bandung Raya. Dari hal tersebut, kita punya 5 program besar. 5 program ini adalah Plastava Waste Management, Plastava Collecting Waste, Waste to Table, Eduate Plastava, dan konsultasi soal sampah. Di dalam Plastava Waste Management, kami memang fokusnya ini adalah memberikan sebuah layanan sebenarnya. Layanannya tapi bukan hanya pengelolaan aja, tapi ada pick up-nya. Nah, dalam si PWM ini,
PWM ini bukan hanya untuk rumah tangga aja sebenarnya, tapi untuk komersial. Dan yang paling baru ini adalah untuk servisnya untuk misalnya ada event. Jadi kalau misalnya ada pernikahan, acara konser, dan lain-lain. Karena bisa dibilang acara tersebut kan walaupun sekali, 2 hari, atau 1 hari juga sampahnya juga banyak gitu ya. Nah pada akhirnya memang fokusnya waste management itu di hal tersebut. Lalu yang berbeda apa sih dalam waste management tersebut? Nah selama pick up, kita itu akan memastikan bahwa semua sampah anorganik dan sampah organik itu terpisah. Untuk terpisahnya kayak gimana? Nah, kalau di Plastapa Solution, kita itu punya namanya satu metode swap composter bin. Jadi kalau misalnya lagi PWM, sampah-sampah klien kita ini atau sampah-sampah yang kita ambil, itu semuanya harus kepilah, teman-teman. Jadi untuk sampah organik ini kita masukin ke namanya bin. Nah, nanti saat di pick up, nanti kita cuma tinggal tukerin aja sebenarnya. Semuanya ini sebenarnya fokusnya adalah gimana ceritanya si sampah organik itu nggak nyatu nih gitu ya. Dari si rumah tangga sampai nanti pada akhirnya diolah di Plastapa Solution. Kan kadang-kadang kita tahu ya, kita udah milah sampah tapi sama petugas kebersihan kan kadang-kadang suka dicampur. Nah kita nggak mau nih sampai kayak gitu lagi. Apalagi udah effort, udah ada usaha besar gitu ya untuk milah sampah basah, sampah logam, sampah ini. Tapi akhirnya disatuin kan itu juga akhirnya kalau bahasa Sundanya nyeri hati gitu ya. Pada akhirnya swap composter bin ini adalah metode yang dimana memang fokusnya ini adalah untuk misahin sampah organik dan sampah si anorganiknya. Nah, ini adalah area cakupan pick up-nya Plastafal. Jadi memang balik lagi karena kita fokusnya masih di Bandung Raya gitu ya. Jadi kita memang yang paling jauh itu kita punya klien namanya MyCotak itu di daerah Cisarua, itu yang paling jauh sih teman-teman. Nah, sisanya yang lain yang paling jauh itu di daerah Balapan. Bukan hanya Plastafal Waste Management aja, jadi kita ada Plastafal Collecting Waste. Ini mungkin orang-orang lebih kenalnya dengan Plastafal Bank. Sebenarnya Plastafal Collecting Waste ini memang fokusnya ada satu program itu namanya Waste Bank atau bank sampah gitu yang dikenal. Nggak bisa bohong gitu ya bahwa bank sampah ini juga adalah salah satu strategi untuk mengajak rumah tangga, untuk mengajak masyarakat dengan level menengah ke bawah untuk mau milah sampah sebenarnya. Maka dari situ Plastafal punya program namanya Waste Bank, dan tentunya ada program lain yang dimana boleh nggak sih kalau misalnya kita nggak ikutan bank sampah atau sedekah sampah, oh ya boleh banget gitu dengan ngedrop your waste. Nah dalam Waste Bank ini sebenarnya kalau di Plastafal kita agak berbeda teman-teman. Jadi kita punya ada 2 hal. Jadi kalau di Waste Bank ini kita ada rumah tangga sama ada unit kawasan. Nah kalau untuk unit kawasan itu kita memang bisa uang rupiah. Tapi sisa lainnya itu kita nggak fokusnya nggak pengen uang rupiah aja. Jadi dari sampahnya itu ditukarnya tuh kayak sembako, terus ada beberapa produk kayak zero waste essential. Jadi misalnya pengennya sih kalau misalnya ada salah satu nasabah, mungkin kita sebut aja Nabila gitu ya. Nabila dia nabung sampah, awalnya dia nabungnya sedotan, terus dia nabungnya gelas plastik dan lain-lain. Pada akhirnya dari tabungan tersebut ditukar nih, dikonversikan. Jadi misalnya salah satu produknya sedotan stainless. Kita berharap dari sana Nabila nggak perlu lagi namanya nabung yang namanya sedotan plastik gitu. Karena pada akhirnya kalau untuk Plastafal daur ulang itu sebenarnya adalah opsi paling terakhir. Jadi mau nggak mau kalau bisa kita kurangin, yaudah kita kurangin dulu gitu. Makanya konsep ini kita bawa ke dalam Plastafal. Sisa lainnya adalah kita punya satu program namanya Berdampak Bersama. Jadi Berdampak Bersama ini adalah salah satu program sosial dari Plastafal Solution. Walaupun sebenarnya kita usaha sosial, tapi kita pengen lebih deeper lagi gitu ya. Karena kalau udah ngomongin permasalahan sampah kan sebenarnya gak cuma ngomongin soal lingkungan doang gitu, tapi kita ngomongin juga soal ekonomi, kita ngomongin juga soal hal lain yang sebenarnya itu tuh kelihatan gitu. Nah, ada akhirnya di Plastafal itu kita punya beberapa program yang mungkin teman-teman udah pernah akrab dan udah pernah ikutan mungkin ya. Salah satunya mungkin sedikit aja, ini ada pasar barter. Jadi ini konsep pasar barter itu adalah fokusnya adalah nge-reuse dan recycle. Jadi kalau misalnya kita lagi open kegiatan pasar barter, orang-orang salah satu penerima manfaatnya mungkin kita tunjuk di desa daerah Cipanjalu gitu ya, di daerah Palintang. Nah nanti orang-orang masyarakat tersebut akan bawa sampahnya, nanti dari sampahnya ini akan ditukar jadi koin. Nah koinnya ini nanti ditukar nih untuk dia jadi alat jual beli produk-produk di pasarnya baterai Indonesia ini. Cuman produk-produknya ini bermacam-macam, jadi nggak cuma sembako doang. Tapi ada barang-barang layak pakai gitu, dan barang-barang yang layak pakai ini adalah hasil donasi-donasi
dari teman-temannya Pastafal Game. Balik lagi, karena permasalahan sampah kita juga tahu ya, permasalahan sampah itu kan banyak. Waktu itu kita emang ngincernya di Pasar Bater ini adalah masalah pakaian-pakaian, tapi pada akhirnya fokusnya adalah pakaian-pakaian yang masih layak pakai, yang pada akhirnya kita cuma memperpanjang usianya aja sih sebenarnya. Lalu kita ada satu program yang sebenarnya ini juga program mengasihkan gitu ya. Salah satunya untuk mengurangi masalah sampah makanan. Nah, kalau di Plastafal sendiri kita ada Food for Plus, ada Call for Donation yang memang fokusnya ini adalah memberikan donasi makanan surplus gitu ya, yang tentunya belum expire, tapi memang fokusnya ini penerima manfaatnya balik lagi ke ekonominya menengah ke bawah sebenarnya. Nah, pada akhir ini semua, kalau memang pada akhirnya si makanan tersebut tidak bisa didonasikan gitu ya, tidak bisa untuk memberikan makanan kepada manusia secara layak, kita akan memberikan kepada ayam dan atau enggak kita kompos. Kalau untuk permasalahan kompos, di Plastafal Solutions Day kita punya satu program, namanya itu adalah Waste to Table. Jadi Waste to Table ini memang adalah program yang dimana kita khusus banget untuk sampah organik. Jadi semua sampah organik ini nggak ada yang keluar di vendor lain kalau di Plastafal. Semuanya memang end-to-end-nya berakhirnya di Plastafal sendiri. Cuman akhirnya apa? Akhirnya ini adalah vegetables atau sayur mayur dengan pendekatan atau penanamannya secara organik, teman-teman. Jadi kan sebenarnya kita manfaatin sampah organik ya gitu ya. Jadi kita nggak mau bikin jadinya lebih ke arah-arah yang lain, tetapi kita pengennya ke organik. Nah, si vegetables-nya ini kita kasih lagi nih ke teman-teman yang kerja bareng sama Plastafal, yang ngolah, yang milah sampah gitu ya. Sebenarnya balik lagi untuk ngasih feedback atau rewards gitu bahwa sampah organik ini tuh bisa loh gitu dimanfaatin. Dan pada akhirnya end-to-end-nya juga asik nih, jadi sayuran. Kalau misalnya kita bisa ngasih makanan berlebih gitu ya ke orang-orang masyarakat yang benar-benar memang belum bisa memberi makan, jadi kan kita juga fokusnya jadinya zero hunger ya gitu ya hal tersebut. Seperti itu sih. Selanjutnya program besar lainnya adalah tentu edukasi gitu ya, karena kita nggak bisa bohong kalau ngomongin soal sampah juga nggak mungkin ya kita ujuk-ujuk kita langsung fokusnya ini ayo dong kita milah sampah, ayo dong kita kurangin bla bla bla. Kadang-kadang memang susah ya untuk diterima secara langsung gitu. Jadi memang pendekatannya pasti semuanya dari edukasi. Edukasinya sendiri kalau di Plastafal balik lagi mungkin sama seperti teman-teman, kita ada seminar, ada workshop, tapi yang mungkin paling berbeda kalau di Plastafal itu kita ada edukasi yang langsung ke Plastafal Solution dan melihat gimana ceritanya untuk mengolah sampah-sampah tersebut. Ini mungkin sedikit gambaran apa yang kita terima gitu ya dari organik, plastik, kaca, minyak, metal, dan kertas. Dan terakhir ini adalah klien dan kolaborasi kami. Balik lagi ya, kalau kita ngomongin sampah, mau nggak mau kita harus banyak kolaborasi. Dan pada akhirnya saya bertemu sama teman-teman. Saya mungkin mengucapkan terima kasih juga bisa bertemu teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman mau berkolaborasi dengan Plastafal, kami sangat terbuka sekali. Dan kita benar-benar pengennya simbolisme mutualisme gitu ya. Jadi kita nggak boleh saling gibah nih di belakang gitu. Jadi kita saling enak aja ngobrol, karena kalau udah ngomongin sampah kan kita lumayan pusing ya. Kita jangan sampai pada akhirnya pertemanan dan kolaborasi ini jadinya hancur cuma gara-gara permasalahan sampah. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman mau berkolaborasi dengan kami sangat terbuka sekali. Sekian dari Plastafal Solution. Saya Bea Betari, salam kenal semuanya. Terima kasih Teh Bea, paparannya luar biasa. Mungkin kita langsung buka sesi diskusi supaya mungkin agak lama diskusinya. Saya mohon izin kalau di undangan hanya sampai 2.30, 14.30, mungkin agak molor sedikit tidak masalah ya, 15 menit atau molor 30 menit begitu ya, sembari menunggu berbuka juga. Mangga silahkan Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan bisa langsung raise hand, atau ingin langsung berdiskusi bisa langsung raise hand. Mumpung kita kumpul bareng nih di sore hari ini. Mangga. Mungkin dari Dinas Perkim dulu, mangga silahkan Bu Herni atau Pak Dadang memberikan feedbacknya. Bu Herni, ada Bu Herni? Mangga, Pak Dadang Tipayun, mangga. Siap. Siap non, Kang ada.
terima kasih sebelumnya Bapak dan Ibu dari komunitas ya. Kalau saya pikir sih bahwa kami dari pemerintahan khususnya di Disperkim sangat mengapresiasi bahwa peran Bapak dan Ibu komunitas pemerhati maupun aktualisasi ya. Jadi tidak hanya dengan teoritis tetapi langsung di dalam pelaksanaannya, terjun langsung di dalam bagaimana pengolahan sampah, baik itu edukasi maupun terjun langsung di dalam bank sampah. Itu kami apresiasi bahwa terima kasih juga Pak Ada dengan pertemuan ini, karena tentunya bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut ya dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Cuma mungkin yang ingin saya sampaikan, selebihnya tidak berupa pertanyaan Pak Anda, tetapi lebih kepada sharing session saja, bahwa memang kami dari dinas teknis itu juga sudah berupaya gitu ya melakukan pengurangan sampah tidak hanya di kantor tapi juga di rumah tangga para pegawai walaupun belum semuanya. Intinya sama dengan visi misi Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana mengurangi sampah sehingga sampah tidak terbuang ke TPA, itu sama, frekuensinya sama. Tapi memang bahwa di dalam pelaksanaan tentunya bahwa harapan-harapan tadi yang disampaikan oleh Pak Satori maupun Bu Epa ataupun dari Bapak Ibu komunitas lainnya, bahwa memang kita terkendala di dalam permasalahan yang klasik gitu ya. Jadi seperti itu. Bagaimana kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sampah itu sudah sangat jelas sekali. Tetapi kami mencoba memberikan sebuah fasilitasi mungkin ya buat Bapak dan Ibu ketika memang di dalam pengelolaan sampah itu memerlukan dukungan pemerintah gitu ya, seperti itu. Jadi apa yang tadi disampaikan Bu Epa bahwa terkait di MRAJ memang seperti itu Bu. Jadi kami sudah menerima juga proposal dari Forum Bank Sampah dan saya pinta sudah pelajari juga Bu Epa. Tetapi memang ini sepertinya tidak menjadi tugas Perkim satu-satunya Bu Epa. Ini supaya diketahui oleh bersama saja Bu Epa bahwa di dalam pengelolaan MRAJ itu ada terbagi kepada beberapa divisi. Jadi memang divisinya itu sebenarnya untuk sampah itu masih di DLH Pak Bu Eva, tetapi memang anggaran ada di kami gitu ya. Nah ini kami menyadari dan kami paham betul dan kami apresiasi apa yang sudah Forum Bank Sampah lakukan di MRAJ, itu kami apresiasi Bu. Tetapi memang kembali ke masalah klasik Bu. Klasik itulah tapi memang klasik kalau di musik itu klasik memang asik, tapi dalam penganggaran klasik itu tidak asik gitu Bu ya, seperti itu. Dan itu salah satu masalah memang dari kami. Tetapi mungkin karena saat ini Bu Epa karena MRAJ tahap awal dan kami dituntut untuk menyelesaikan masalah persampahan khususnya yang minimal sampah di MRAJ bersih lah seperti itu. Jadi untuk sementara mungkin dari hasil kajian kami itu kita perlu semacam beauty contest dulu Bu. Nah ini yang kemarin sudah dibahas dengan Bu Prima langsung ketika selesai rapat di MRAJ seperti itu. Kita akan buat beauty contest dari beberapa komunitas yang mengajukan. Kita coba cari solusinya seperti apa tuh. Dan mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa seperti itu karena memang semangat Bu Epa, semangat Bu Prima sama bahwa masjid itu harus eko masjid lah, masjid yang betul-betul hijau. Tapi kembali ke masalah
masalah klasik tersebut belum bisa diputuskan, Bu, ya. Itu harus ada koordinasi lebih lanjut. Tetapi kami baik ke forum bank sampah maupun ke komunitas-komunitas lainnya, sebenarnya kami siap memfasilitasi, hanya mungkin tidak berbentuk langsung dari kami. Bahwa tahun ini sebenarnya di kami itu ada semacam pembinaan pada TPS, Bu, pada Ibu, bahwa TPS 3R yang sudah dibangun itu tidak semuanya berjalan optimal. Makanya kami berencana melakukan pembinaan. Tentunya kami berharap Bapak Ibu yang menjadi narasumber itu menjadi narasumber, sehingga kami bisa memfasilitasi, menghubungkan antara komunitas yang selama ini sudah begitu bagus dalam pengelolaan sampah dengan pengelola TPS 3R. Nah, di situ mungkin bisa menjadi koordinasi yang lebih intens itu. Siapa berbuat apanya. Nah, paling seperti itu yang kami lakukan. Bagaimana menjembatani, memberikan semacam sarkas seperti yang Ibu sampaikan. Kita paling bisa memberikan fasilitasi bagaimana menghubungkan pada komunitas dengan pengelola-pengelola yang sudah kami bantu. Karena tidak mungkin provinsi langsung membantu para komunitas, Bu, karena memang berbeda kewenangan. Tetapi di lain hal, kami juga Pemprov itu mengembangkan bantuan keuangan. Jadi bantuan keuangan itu ke kabupaten kota, dan Bapak Ibu bisa berkonsultasi, berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kota lainnya untuk meniti program. Tetapi memang pasti tidak langsung ke Bapak dan Ibu bantuannya, tetapi melalui DLH. Tapi yang kami garis bawahi bahwa semangatnya siapapun yang menerima bantuan, semangatnya adalah sama, programnya mengurangi sampah dari sumber seperti itu. Nah, terkait tadi dengan kegiatan ini, bahwa titik awalnya itu memang dalam rangka pengolahan sampah khususnya di OPD pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami sudah melakukan itu, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, kami pun sebagai regulator tidak hanya memberikan saran kebijakan saja, tapi kami pun sudah aktif walaupun tidak sebesar yang Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi kami selama 3 tahun, mungkin 2 tahun setengah itu kami sudah bisa mengurangi buangan sampah ke TPA hampir 5 ton. Dan itu adalah sampah-sampah yang dibawa dari rumah-rumah tangga kami gitu, Bu, seperti itu. Konsep kami memang lebih pada sedekah sampah. Jadi sampah-sampah yang dibawa dari rumah-rumah tangga para pegawai itu diberikan ke cleaning service. Uangnya hampir 6,5 juta itu untuk cleaning service. Jadi konsep-konsep ini ingin kami kembangkan dengan Cekungan Bandung di beberapa OPD. Nah, mungkin peran Bapak dan Ibu dari komunitas bisa berkoordinasi dengan OPD-OPD tersebut gitu, sehingga bisa menampung sampah-sampah. Hanya mungkin ada satu bukan kendala mungkin. Ketika bahwa di dalam kerjasama itu mohon Bapak dan Ibu bisa berkonsultasi dengan Biro Pemopda Provinsi Jawa Barat, di mana di situ akan dibuatkan PKB atau semacam perjanjian kerjasama ya, sebagai hulunya antara Bapak dan Ibu dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nanti dituangkan di dalam PKS dengan OPD masing-masing. Nah itu, jadi kami hanya bisa memberikan seperti itu, walaupun klasik Bu Eva, tetapi memang seperti itu kenyataannya. Tapi kami insya Allah tidak berdiam diri, kami mencoba mencari celah-celah yang lain untuk membantu para komunitas yang sudah begitu besar, tentunya dengan peran Bapak dan Ibu. Kenapa Sari Mukti masih bisa bertahan sampai 2023 ini? Kalau misalnya tanpa peran Bapak dan Ibu, ya tentunya Bandung itu sudah lautan sampah seperti 2005 yang lalu gitu ya, seperti itu. Jadi kami apresiasi itu, tetapi kewenangan yang membatasi kami hanya mungkin kita perlu koordinasi apa yang bisa kami lakukan, apa yang Ibu Bapak harapkan, kita cari solusi seperti itu. Kami akan mencoba membuka
ruang diskusi dengan kabupaten kota, sehingga tujuan bersama dalam pengelolaan sampah terpenuhi, keinginan Bapak dan Ibu terpenuhi, tetapi melalui mekanisme yang sesuai aturan, karena kami dibatasi oleh kewenangan, Bu. Provinsi itu sebenarnya hanya mengelola TPA regional, pembangunan TPA regional, tetapi kami karena ada beberapa dasar hukum, misalnya di Citarum ada Perpres 15, otomatis kami membuat pilot project dan sebagainya, termasuk bantuan keuangan. Jadi mungkin itu saja Pak Ada, bahwa kami apresiasi betul upaya yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, tetapi mohon maaf apabila kami belum bisa membantu secara full kepada Bapak dan Ibu, tapi kami akan mencoba memfasilitasi, menengahi lah bagaimana solusi-solusi untuk pemenuhan keinginan Bapak dan Ibu di dalam pengelolaan sampah seperti itu. Skema-skemanya mungkin harus bukan artinya kita memaksakan mengikuti kehendak Pemprov, karena itu dibatasi juga dengan Undang-Undang 23, Permen 50, kalau Permendagri 50, kalau seperti itu. Itu mungkin sharing saja pada turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin karena waktu mungkin cukup ya tadi tanggapan untuk Bu Eva dan tim ya. Mungkin saya izin ke DLH dulu. Silahkan rekan-rekan dari DLH tadi juga sudah dipaparkan juga tentang Gakum penegakan hukum yang bisa dibilang menjadi keprihatinan bersama begitu ya. Di sungai sudah ada Citarum Harum dan lain, tetap warga masih nekat. Jangankan di sungai ya, di masjid aja dikotorin begitu ya dengan sampah. Ini juga jadi satu keprihatinan bersama. Mangga dari DLH bisa memberikan komentar atau mungkin tindak lanjut begitu ya, supaya kita bisa lebih baik lagi begitu. Mangga. Ya, izin Mas Adha, saya dari DLH Jabar. Untuk siang hari ini lebih banyak ke pengusaha dalam bidang persampahan ya, Mas ya. Ya, terkait pengelolaan persampahan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini, ya kami juga apresiasi sangat besar ya. Kami juga saat ini di tahun ini sedang berupaya untuk membuat penegasan terhadap aturan di mana untuk kawasan, baik itu kawasan industri, kawasan komersial, itu harus melakukan pengelolaan sampah sendiri gitu ya. Jadi untuk sampahnya harus sudah ada melakukan pemilahan, minimasi, sehingga sampah yang keluar dari kawasan-kawasan tersebut itu seharusnya sudah residu. Namun kenyataannya memang untuk kawasan-kawasan ini masih belum menerapkan dari peraturan itu, dan DLH Jabar saat ini sedang menyusun kajian dan juga berharap bisa dituangkan ke dalam peraturan gubernur gitu ke depannya. Mungkin juga masukan untuk teman-teman yang melakukan pengelolaan persampahan, yang sudah melakukan pengelolaan persampahan di kawasan permukiman seperti itu, juga mungkin bisa mencoba untuk masuk ke ranah kawasan industri begitu ya. Karena kan di juga Cekungan Bandung ini juga ada kawasan industri, kemudian juga banyak pabrik-pabrik yang dimana berdasarkan data dari hasil kajian food waste kami, jumlah food waste itu tidak hanya besar di rumah tangga gitu ya. Malahan hampir 50%-nya itu ada dari sampah sejenis rumah tangga. Jadi dari dari rumah sakit, dari mal seperti itu. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi perhatian untuk bisa dikerjasamakan gitu selanjutnya oleh teman-teman pengelolaan sampah gitu. Ya mungkin tambahan nanti dari Bu Hera, mangga Bu. Mangga Bu Hera. Ya, atur nuhun Mas Ada ya. Ya sih, saya sangat mengapresiasi ya ini ya teman-teman ya sudah mengelola sampah ini ya. Mudah-mudahan tadi yang seperti Jessica sampaikan bahwa memang kalau untuk kawasan ini kan mungkin pengaturannya belum
belum jelas lah ya, maksudnya masih mungkin teman-teman ini juga yang akan mengelola sampah di kawasan juga kan masih terbentur dengan peraturan, jadi mereka harus bernegosiasi sendiri ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya peraturan bisa lebih jelas gitu. Kemudian juga kan nanti kabupaten kota setempatnya juga bisa mekanismenya harus seperti apa gitu kan. Jadi sehingga karena potensi sampah di kawasan ini juga cukup besar ya, karena banyak kan sekarang juga mungkin tidak semua perumahan yang seperti itu kan sudah terkelola dengan baik gitu sampahnya ya. Nah, dengan adanya aturan itu mudah-mudahan nanti bisa lebih terkelola. Kemudian juga teman-teman ini juga dengan mengelola tidak hanya terbatas ke sampah anorganiknya ya, tapi organik juga gitu kan. Nanti ini juga kan akan sejalan ya dengan kajian kita tahun kemarin dan tahun ini gitu, yang food waste ya di Cekungan Bandung gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita himpun dari berbagai baik bank sampah maupun teman-teman yang lainnya gitu kan dalam pengelolaan sampah ini bisa bantu gitu untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Cekungan Bandung gitu kan, khususnya mungkin yang memang sekarang yang masih banyak belum terkelola itu adalah organik, padahal kan potensinya karena lebih banyak selama ini kan orang juga mengelola sampah lebih banyak melirik ke anorganik karena anorganik itu lebih valuable gitu kan, sementara yang anorganiknya masih ini ya masih sebenarnya masih kurang lah ya gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan juga, kemarin juga ada sih yang platform digital seperti itu juga ya, yang sekarang juga platform digital yang ada juga kan masih anorganik ya. Nah, nanti juga kita berharap nanti udah ada juga yang organiknya gitu, sehingga seluruh jenis sampah itu bisa terkelola dengan baik. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Hera. Mangga Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ingin didiskusikan silahkan raise hand saja begitu ya. Nah, mungkin sembari menunggu Bapak Ibu yang raise. Pak Adha. Oh ya, silakan. Oh iya, maaf. Bu Eva sebentar ya. Jadi mungkin sedikit menambahkan yang Pak Dadang, karena tadi udah panjang lebar. Tapi saya melihat kemiripan ya dari sesi 1, 2, dan 3 ini banyak sisi edukasinya gitu ya. Jadi, tapi punya pangsa pasar tersendiri begitu. Jadi kalau misalnya bank sampah mungkin masyarakat gitu ya dari perdesaan, perkotaan, kemudian juga perguruan tinggi gitu ya. Kalau perguruan tinggi mungkin lebih ke implementasinya gitu ya. Kemudian yang sekarang NGO yang besar gitu ya, yang bergerak dalam pengelolaan sampah bisa mencari pangsa pasar sendiri begitu. Jadi mungkin ada ada kemiripan tapi juga ada perbedaannya. Saya rasa sebenarnya kalau regulasinya harus jelas ya. Kalau saya lihat di Undang-Undang 23 ini penanganan atau pengelolaan sampah oleh swasta itu dilakukan oleh KLHK gitu ya, merupakan kewenangan KLHK. Nah, regulasi ini yang harus jelas begitu ya, sehingga teman-teman di NGO ini tidak seperti terapung-apung gitu ya. Jadi bisa lebih jelas posisinya, kemudian nanti bergerak kemana, seperti apa, karena memang harus dari semua lini ya. Jadi tidak hanya masyarakat perdesaan perkotaan saja begitu, tapi juga masyarakat swasta gitu. Jadi seperti misalnya Waste for Change juga saya tahu juga menjadi pengelola gitu ya untuk sampah di di industri-industri besar begitu ya. Kemudian juga ya forum bank sampah juga dengan proposalnya saya lihat sudah sangat siap gitu ya dengan hal itu. Jadi mungkin ya intinya saya rasa kita harus mencari pangsa pasarnya gitu ya, sehingga semua pihak yang memerlukan pengelolaan sampah itu tertangani begitu. Itu saja Pak Adha, terima kasih. Terima kasih Bu Herni. Mangga Bu Eva tadi ada tambahan. Siap, terima kasih Pak Halis. Satu yang sedang kami kerjakan juga saat ini, jadi saya juga ingin sharing sedikit dengan teman-teman yang komunitas yang lain nih, yang memang sedang bergerak dalam persampahan. Yuk, mau nggak kita memulai tanpa dibayar? Nah, itu yang memang agak berat, tapi ternyata cukup berhasil.
berhasil. Artinya begini, kami FBJ sedang melakukan seminggu sebelum Ramadan, sudah melakukan turba, saya bilang turun bareng, turba ke wilayah-wilayah yang memang ingin diedukasi dan dicari sampah organiknya, food waste tadi. Kami mempunyai kesedihan melihat di Al-Jabar orang datang botram tapi dibuang-buang makanannya. Sehingga nggak tahu buangnya karena nggak enak atau bagaimana, tapi yang jelas itu sampai 1,6 khusus sampah organik. Keterlaluan saya bilang. Nah, kita pun melihat hari ini dari sebelum Ramadan, yuk FBJ berbuat sesuatu, kita coba unik Ramadan ini, urus organik Ramadan. Ternyata tanpa dibayar kita tarik gratis, berikan dulu ember, kita modal dulu ember, benar itu langsung 6 RW minta. Bisa jadi pelajaran untuk Perkin, bisa jadi pemahaman untuk BLH, bahwa sebenarnya masyarakat mau kok, betul nggak? Masyarakat mau kok mereka memilah sampah, fasilitasi dari segala sumbernya, dan memang diberikan solusinya, penarikannya. Saya hampir berpikir dengan teman-teman itu, kita beli ember aja udah 1.200.000 ya, itu 3 RW, kebayang nggak? Kita nggak akan kuat nih untuk biaya selanjutnya. Nah ini yang kadang-kadang Bu Herni punten ya, jadi kadang-kadang kita di bank sampah juga sangat banyak keinginan kita untuk melakukan pengurangan sampah. Sekarang kita mulai ke food waste karena ada beberapa bank sampah kita yang teman-teman yang di konsorsium FBJ ini memang melakukan magot, dan itu yakin mereka capable karena ada produk turunannya dengan telur organik. Ada yang ayam, ada yang bebek packing, ada yang memang bebek biasa gitu ya, ternak untuk, dan ada yang ke lele. Lele mah udah lewat lah, itu mah udah cerita lewat ya. Sekarang yang lagi seru itu adalah ke telur organik. Dan kita bisa diberikan harga murah karena kita memberikan sampah organiknya. Tapi mau nggak nih kita memulai dengan cara gratis? Nah ini yang kadang-kadang gini, idealisme kita di Forum Bank Sampah Jabar ini, karena kita adalah pelaku sudah bertahun-tahun dari 2008 hingga kini. Bagaimana kita ingin selalu terus meningkatkan inovasi ini. Tapi dengan pemerintah, ayo dong bantu kita. Gitu kan Pak Khalid ya. Nah, kembali lagi. Alhamdulillah Bu Herni, kemarin ceritanya setelah kita dengan Al-Jabar ini masih belum ada beauty contest, oke, kita masih menunggu. Akhirnya kita berbuat sesuatu, dan alhamdulillah ada informasi nih tentang cerita. Saya penasaran kok Pak Gubernur ini berangkat ke Jepang, ambil 150M katanya untuk tuntaskan kelola sampah, ya kan? Nah akhirnya saya mengulik, saya tanya lah ke teman saya, tanyain dong ke Pak RK gitu. Akhirnya jawabannya adalah Bapeda tuh Bapeda. Jadi mengambil bantuannya melalui bantuan keuangan. Ya akhirnya Bu Herni saya pede aja ya kan. Saya harus begini. Oh kalau saya kan teman-teman Forum Bank Sampah Jabar ini kan ada di 27 kota kabupaten. Mereka semua berteriak-teriak minta dibantu ya kan. Untuk bagaimana melakukan edukasi. Alhamdulillah itu ketika dengan SIPD Bapeda kota kabupaten, saya paksa mereka untuk pendekatan ke Bapeda masing-masing. Sampaikan bahwa kita mau mengikuti prosedural untuk mendapatkan banke itu. Jadi tolong nanti di Bapeda provinsi ini, karena Bapeda itu Bapeda, jadi tolong ya Pak Khalif, nanti apabila dari kota kabupaten ada proposal-proposal dari teman-teman bank sampah di kota kabupaten, dipermudah Pak. Karena itu semuanya melalui rekomendasi saya. Artinya apa? Saya sudah dari 2018 hingga kini mengasuh teman-teman bank sampah yang di kota kabupaten, bagaimana mereka meningkatkan diri, bagaimana mereka berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintah, membantu pemerintah. Itu akhirnya mereka mengikuti, sehingga alhamdulillah nih Bapeda-Bapeda di kota kabupatennya dengan memberikan mudah mengawal. Jadi tolong nanti di provinsinya Pak Khalif ya, dipermudah juga nih teman-teman kami yang memang sedang mulai memasukkan proposal-proposal banke yang untuk persampahan. Di situ ada 3 ternyata. Untuk ini informasi juga untuk teman-teman yang lain, tapi kalau teman-teman yang lain kan pebisnis ya, kebanyakan bukan social entrepreneur, kalau bank sampah social entrepreneur nih. Jadi seperti tadi kata Pak Dadang, yuk apa dengan cara apapun kita tetap akan siapkan. Nah ini Pak saya sudah nemu nih satu titik itu, makanya saya dorong semua teman-teman di kota kabupaten sudah ada 6 nih, bank sampah Sahate Pangandaran, karena mereka juga benar-benar aktif. Sekarang sudah dengan milenialnya yang menjalankan, saya dorong mereka untuk ketemu Bapedanya, sampaikan apa yang dibutuhkan, karena kebetulan ada tiga nih yang dibuka di situ. Ada 1 untuk edukasi pun masuk. Yang pertama itu untuk sarana prasarana untuk bank sampah,
Pokoknya ada 3 di situ. Mudah-mudahan teman-teman yang dari kota kabupaten ini saya rekomendasikan semua bisa pendekatan dan bisa dipermudah nanti di provinsinya. Insya Allah itu jadi tadi nyambung ya Pak Dadang, hatur nuhun. Jadi kami betul mengerti bahwa ada kewenangan-kewenangan tersendiri. Bu Hera tadi yang menyampaikan bahwa Bu Jessica bahwa ada beberapa kewenangan yang memang harus pada PKS, KSO gitu ya. Oke, baik, kita harus mengikuti tahapan itu. Kembali lagi, teman-teman saya, bank sampah yang tersebar di Jawa Barat ini adalah berdasarkan dari kerelawanan, kecintaan kepada lingkungannya. Tolong semuanya dibantu dengan melalui pembinaan tadi ya Pak Dadang. Bagaimana betul tadi banyak sekali TPS 3R yang mangkrak, tapi kembali ada juga yang memang sedang membutuhkan bangunan seperti di Kabupaten Bandung. Ada salah satu bank sampah yang memang kompatibel, artinya dia ada lahan sudah diperbolehkan, tapi masih belum bisa, bangunannya belum ada. Jadi Bu Eva, oh iya Kabupaten Bandung memang luas, jauh-jauh. Nah, insya Allah mungkin dengan kita sharing seperti ini ya teman-teman yang lain yang para pebisnis nih, pebisnis murni, punten, yang memang mungkin bisa bekerja sama dengan para TPS tadi Pak Dadang. Artinya bagaimana mereka bisa memberikan cara pemahaman, meningkatkan kualitas diri berbisnisnya. Punten, karena selama ini TPS 3R kenapa tutup? Karena memang mereka tidak tertutup biaya kosnya. Kos untuk operasionalnya tidak tertutup, Pak. Jadi susah. Jadi mereka tidak bisa menggaji dirinya sendiri. Akhirnya mereka tinggalkan gitu. Beda dengan bank sampah unit yang ada di rumah tangga, yang ada di wilayah Pak Dadang. Itu mereka bisa bertahan. Kenapa? Contoh nih teman-teman, bank sampah unit di kota Cimahi, ketika BSB ini nyampur ke Samici, bekerja sama dengan pemerintahnya, DLH Cimahi, bubar bank sampah unitnya karena tidak nyaman dengan manajemen yang baru. Bubar. Akhirnya kita di Cimahi, Pak Holid, sedang membuat bank sampah sendiri, bank sampah induk mandiri. Namanya bank sampah induk Gemilang. Jadi kita nggak mau ada intervensi dari BSB karena memang manajemennya berbeda dan sangat merugikan. Akhirnya ada 20 bank sampah unit bubar dari Samici. Kita membuat dengan cara kita sudah terbiasa dan alhamdulillah kita berjalan. Jadi kalau ke Cimahi hanya mengundang Samici saja, mohon maaf nih Pak Holid, kayaknya kurang mewakili Cimahi. Karena saya di Cimahi ya Pak, saya yang mempersatukan bank sampah unit Cimahi. Artinya apa? Kalau bank sampah unit itu sampai ingin berhenti, itu ada namanya satu ketertarikan secara kejiwaan kita. Kasihan ya, nasabah kita udah banyak, sementara kitanya harus mau berhenti. Aduh, nggak bisa nih, kasihan mereka. Itu akhirnya membuat kita bertahan dalam kerelawanan, seperti tadi Pak Satori bilang. Banyak bank sampah unit yang akhirnya tidak ada insentif, itu kita perjuangkan. Beda kalau dengan TPS 3R kan, karena mereka bekerjanya everyday, bagaimana mereka juga harus membiayai dapurnya, harus ngebul. Nah, tapi kembali kalau di bank sampah unit, bank sampah induk, karena mungkin dasarnya dari kerelawanan, akhirnya walaupun kita tidak ada insentif, masih tetap bisa berjalan. Heran. Padahal margin dari sampahnya kecil banget. Berarti apa? Integritas dari kepribadian. Baik, Bu. Insya Allah gitu ya. Pak. Terima kasih Pak Holid. Siap. Baik Bu, mungkin terakhir satu lagi sebelum kita tutup, udah mau azan ini. Tapi saya bukan azan maghrib. Silakan azan asar. Silakan satu lagi. Mungkin dari YPPB nih, Bu Isma. Tadi kan sebenarnya juga YPPB mengkaji tentang kebijakan pemerintahan. Mungkin mumpung juga lagi kumpul, apa nih yang bisa kita kembangkan, apa nih yang menjadi, kenapa kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan itu tidak bisa diimplementasi begitu. Mungkin Bu Isma bisa memberikan pandangan dari kajian yang disampaikan YPPB. Iya, baik. Terima kasih Pak Ada. Kalau misalnya dari kebijakan, faktor-faktor kenapa tidak bisa diimplementasikan atau bahkan tidak bisa dijadikan sebuah produk hukum pun dari sebuah kajian yang kita lakukan, itu sebetulnya banyak faktor yang sangat politis gitu untuk saya bahas, dan saya juga sebetulnya di tahap itu belum paham betul kenapa sebuah produk kebijakan yang sebetulnya baik untuk pengelolaan sampah itu tidak banyak atau tidak sepenuhnya bisa direalisasikan. Tapi yang saya lihat sih sebetulnya dari kacamata sebagai seorang yang bekerja di NGO persampahan, itu karena
di pemerintah pusat itu banyak sekali lobby ya, maksudnya lobby itu promosi-promosi dari provider atau dari pengusaha teknologi pengelolaan sampah yang sebetulnya tidak sejalan dengan nilai-nilai lingkungan, atau misalnya belum betul-betul lolos uji, amdalnya belum jelas, tapi ternyata dibangun. Itu sebetulnya hal-hal yang sangat politis yang menjadi salah satu faktor kenapa sebuah kebijakan atau regulasi persampahan itu tidak bisa sepenuhnya diimplementasikan. Kalau misalnya di EPBB, kajian regulasinya itu sebetulnya mencakup untuk memonitoring sih kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sama pemerintah. Mungkin dari Bu Meli, atasan saya. Kalau ada tambahan Bu Meli. Sedikit tambahan untuk implementasi ya, saya cerita tentang implementasi yang sudah dilakukan di EPBB, model-model yang mungkin banyak teman-teman juga ya tadi yang sudah disampaikan itu sama dengan yang kami lakukan. Hanya tadi yang disampaikan sama Isma waktu pemaparan bahwa itu tidak akan bisa berkelanjutan tanpa ada dukungan tata kelola. Jadi kalau kami sih berharap ada banyak peran dari berbagai macam stakeholder, termasuk juga pemerintah yang banyak ambil peran, terutama dari sisi aspek tata kelola. Gitu. Pengalaman kami menjalankan program Zero Waste Cities dari 2017, akhirnya kita semacam kayak kita melakukan itu dari aspek penanganan. Wah, nggak bisa nih kalau hanya penanganan aja, sampahnya sudah ada baru kita lakukan ya. Tapi mulai dari hulu, dari aspek penanganannya. Jadi untuk sekarang kita semacam stop model-model program Zero Waste Cities kita yang di kota-kota. Kita ingin juga masuk ke aspek pengurangan. Jadi modelnya secara holistik, bukan hanya untuk model penanganan sampah saja. Nah, itu perlu didukung adanya tata kelola tadi, termasuk urusan kebijakan, kelembagaan, gitu, operasional, termasuk juga partisipasi masyarakat. Nah, porsi-porsi ini yang banyak ada loophole yang masih kosong ya, gitu. Itu kita perlu mengisilah gitu. Jadi bukan hanya sekedar terkait urusan operasional saja. Kami juga membuat master plan skala kelurahan. Karena kalau uji coba yang dilakukan di Kota Bandung, kalau hanya mengandalkan skala RW belum terlalu kelihatan karena kita pengen dari sisi kelembagaan itu cukup jelas siapa yang berperan, melakukan apa dan lain-lain. Mungkin itu aja pada ya. Mengingat waktu juga. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Melin. Insya Allah mudah-mudahan kita ada waktu untuk kembali membahas begitu ya. Mungkin ini semoga menjadi awal yang baik untuk menjadi bahan diskusi bersama. Mungkin saya kembalikan ke Pak Chandra untuk closing. Kami persilahkan. Cek. Jelas? Oke. Baik. Terima kasih nih Pak Bapak dan Ibu, Pak Satori, Pak Dadang, Bu Herni, Bu Hera, dan teman-teman yang lain dari komunitas begitu ya, yang sudah berkenan untuk sharing di sesi yang ketiga ini. Setelah sesi pertama mengenai bank sampah, kedua praktek di kampus-kampus. Nah, ini tantangan terbesar nih di kampus-kampus, ternyata masih banyak juga yang bingung ya bagaimana cara memulainya dalam pengolahan sampah di kawasan kampusnya melalui gerakan mahasiswa tentunya ya. Kalau gerakan sarpras kampus sih pasti udah ada lah, ngumpul-ngumpulin ya. Tapi untuk memilah dan memanfaatkan ini yang masih menjadi tantangan. Dan juga sore ini semangat muda yang menyampaikan kiprahnya di dunia persampahan yang saya yakin juga akan sangat penting untuk bahu-membahu menyelesaikan masalah di hulu ini. Gitu. Nah, karena sebenarnya diskusi ini diniatkan dari awal sebagai pre-event kami, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah acara hari ini dan besok kita akan berkumpul kembali secara offline mudah-mudahan ya. Setelah Lebaran gitu, sehingga kita bisa lebih mudah memetakan bentuk
jejaring kolaborasi seperti apa yang akan yang bisa dibentuk gitu. Tadi misalnya kajian-kajian kebijakan dari YPPB, kemudian teman-teman yang di sungai gitu ya. Ya harusnya kan kalau misalnya bagus pengelolaan sampah di hulunya, bisa jadi tim sungai ini bubar gitu ya, karena nggak ada lagi yang buang sampah ke sungai. Kira-kira kan seperti itu ya harusnya gitu. Ya. Atau bentuk-bentuk yang lainnya yang bisa kita sama-sama lakukan di kawasan Cekungan Bandung ini. Gitu. Itu saja mungkin penutup dari saya, Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya di siang hari ini. Dan kita akan lanjutkan besok, masih ada 2 sesi untuk aplikasi digital, tadi disinggung oleh Bu Hera. Ya. Mudah-mudahan ini juga bisa saling berkolaborasi ya, kemudian bagaimana itu. Karena kadang orang juga ada yang males ya, dikit-dikit cek di aplikasi, dikit-dikit cek di aplikasi gitu. Mau tuker poin beli kaos kaki, cek di aplikasi. Jadi repot di handphonenya gitu ya. Nah mungkin ada cara-cara yang lain yang bisa lebih memudahkan bagi masyarakat terutama gitu. Kemudian food waste ya tadi juga disinggung oleh Bu Jessica ya, karena memang sudah ada studi di kawasan Cekungan dan Bandung ini. Nah, bagaimana caranya bisa menangani food waste ini? Baik, akhir kata saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf tidak ada pantun gitu karena saya susah berpantun begitu. Saya tahunya cuma asam kandis, asam gelugur. Ketiga asam riang-riang gitu ya. Menangis di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Jadi ini karena menjelang sholat asar. Mari kita selesaikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantun SD itu saya keluarin.